Episode 40 RG Penciptaan, ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Kalau begitu, mari kita mulai sekarang juga. Saya harap Anda dapat membuat rencana yang layak dalam waktu sesingkat mungkin. Zhao Ling bertepuk tangan dan akhirnya mengakhiri pertemuan. Dalam beberapa hari berikutnya, Zhao Ling mendiskusikan transformasi Mars dengan para ilmuwan di pangkalan penelitian ilmiah Shengtang. Di akhir diskusi hari itu, Zhao Ling meninggalkan pusat penelitian ilmiah dan hendak pulang. Tetapi dia tiba-tiba menerima telepon yang tidak terduga. Peneleponnya ternyata adalah Yang Yuerong, yang sudah lama tidak dia hubungi. Jadi dia segera bergegas ke kota Fuyun. Di kedai kopi yang sepi, Yang Yuerong dan Suli menantikannya. Dari waktu ke waktu, mereka akan melihat ke pintu. Saudari Yuerong, apakah menurutmu dia akan datang? Suli bertanya dengan ragu. Mungkin, bagaimanapun juga, dia telah berjanji padaku. Yang Yuerong tidak terlalu percaya diri. Suli menghela nafas, hanya saja identitas kami telah banyak berubah. Siapa yang mengira bahwa seorang anak muda dapat menciptakan karir sebesar itu hanya dalam beberapa tahun? Sungguh luar biasa. Sekarang saya benar-benar ingin bertemu dengannya, aku bahkan tidak tahu harus berkata apa padanya. Biarkan alam mengambil jalannya. Dengan statusnya sekarang, diperkirakan dia tidak akan bisa lagi bercanda dengan kita secara tidak bermoral. Yang Yuerong menggelengkan kepalanya, merasa sedikit kecewa di hatinya. Mereka berdua terdiam beberapa saat, dan setelah beberapa saat, melihat waktu yang disepakati telah tiba, mereka berdua diam-diam menjadi cemas, takut Zhao Ling akan membiarkan mereka lolos. Namun saat ini, sepasang tangan tiba-tiba menutupi mata mereka. Mereka berdua tanpa sadar ingin berteriak, tapi tiba-tiba, suara lucu tiba-tiba terdengar di telinga mereka. Hei, kalian berdua cantik, kita sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu merindukanku? Itu tidak merendahkan atau seburuk yang diharapkan. Itu sama seperti sebelumnya. Entah kenapa, kedua wanita itu merasa sedikit lega, seolah-olah ada batu besar yang dijatuhkan. Tiba-tiba, Yang Yuerong mendorong sikunya dengan keras ke belakang. Bocah nakal, kamu sudah lama tidak bertemu, dan kamu menindas saudara perempuan kita begitu kamu datang ke sini. Ini sangat buruk. Oh, saudari Yuerong, kamu membunuh suamimu. Zhao Ling menutupi dadanya dengan ekspresi kesakitan di wajahnya dan melompat ke kursi dari belakang, duduk di antara kedua wanita itu. Hei, jelas ada kursi di seberangnya. Kenapa kamu harus berdesakan bersama kami dua saudara perempuan? Suli memutar matanya dan cemberut karena ketidakpuasan. Aku sendirian duduk di hadapanmu. Betapa sepinya. Berbeda di sini. Ada seorang wanita cantik di kedua sisinya. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Hehe, baunya enak sekali, kata Zhao Ling sambil mengendus dua kali dengan hidungnya. Wajah kedua wanita itu langsung memerah. Dasar pria menyebalkan, lupakan saja jika kamu sudah lama tidak menghubungi kami. Tapi menindas orang begitu kamu datang itu keterlaluan. Suli menggembungkan pipinya dan memutar tangan kecilnya tepat di pinggang Zhao Ling. Sial, ini gerakannya lagi. Apakah kamu punya sesuatu yang baru? Zhao Ling takut pada wanita-wanita ini dan segera merunduk dan muncul di kursi seberang. Kedua wanita itu tercengang, meskipun mereka sudah tahu bahwa pria ini bukan orang biasa. Mereka tetap terkejut ketika melihatnya dengan mata kepala sendiri. Hei, kamu bisa menggunakan kemampuanmu di depan umum tanpa takut menakuti orang lain? Yang Yuerong mengingatkan. Jangan khawatir, tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi sekarang. Saya masih yakin tentang ini. Zhao Ling tersenyum percaya diri dan menekan pagar di atas meja. Tak lama kemudian, seorang pramusaji cantik datang. Kalian bertiga, mau pesan apa? Bawakan aku cappuccino, kata Zhao Ling dengan santai. Pelayan itu memiliki tatapan aneh di matanya. Yang Yuerong dan Suli hanya memutar mata mereka. Sangat tidak menarik bagi pria dewasa untuk minum cappuccino. Baik, Tuan. Pelayan itu berbalik dan pergi. Zhao Ling menyentuh dagunya, memandang kedua wanita itu dan berkata, ngomong-ngomong, Lily, bukankah kamu pergi berkeliling dunia saat itu? Mengapa kamu bekerja di perusahaan Sister Yuerong sekarang? Ada kalanya kamu lelah saat bepergian keliling dunia. Kamu tidak bisa bermain di luar sepanjang waktu, jadi aku kembali. Untungnya, Sister Yuerong bersedia menerimaku. Kalau tidak, aku bahkan tidak akan bisa untuk itu. Mencari pekerjaan dan harus tidur di jalanan, kata Suli dengan menyedihkan. Bagaimana kamu bisa tidur di jalan? Kata Zhao Ling dengan mata terbelalak. Secara umum, saat ini, seorang pria akan menepuk dadanya dan berkata kepada seorang wanita, datanglah kepadaku jika kamu mengalami kesulitan. Bahkan jika kamu menjualnya, aku harus mencarikanmu tempat tinggal. Namun, pola perilaku Zhao Ling jelas tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Dia menatap dan mendengus ada begitu banyak kereta bawah tanah, taman, bangunan yang belum selesai, dan toilet di luar sekarang, dan Anda tidak bisa tidur dimanapun. Jadi mengapa Anda harus tidur di jalan? Suli tercengang,
Tiba-tiba menghentakkan kakinya dengan keras, dan berkata dengan marah, "Kamu bajingan, kamu sangat marah padaku. Saudari Yuerong, lihat orang ini menindas kita begitu dia datang ke sini." "Oke, Lily, sepertinya kamu tidak memahami karakter orang ini. Jika kamu berdebat dengannya, kamu tidak akan bisa bersaing dengannya." Yang Yuerong menggelengkan kepalanya tanpa daya, tidak tahu harus tertawa atau menangis. "HMPH, aku harus menjagamu ketika aku punya kesempatan." "Sialan." Suli menggigit gigi peraknya dan mendengus. Belum pasti siapa yang akan berurusan dengan siapa. Zhao Ling menyeringai, menunjukkan gigi putihnya, dan berkata sambil tersenyum, "Oke, mari kita berhenti bercanda dan mulai berbisnis. Sister Yuerong, apa yang kamu bicarakan dengan saya tentang ini?" "Waktu? Di telepon kamu juga tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Apalagi yang bisa terjadi? Kami diintimidasi oleh orang tua," kata Suli dengan gigi terkatup. "Orang tua?" Zhao Ling langsung mengernyit, "Siapa yang begitu buta sehingga dia berani mengganggumu?" "Tidak. Dengan metode Sister Yuerong, sangat sedikit pria yang berani menyentuhmu akhir-akhir ini." Yang Yuerong menggelengkan kepalanya tanpa daya, "Tidak mungkin. Kesenjangan kekuatan antara kami dan pihak lain terlalu besar. Jika kami tidak dipaksa, kami tidak akan memanggilmu tiba-tiba." "Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana mungkin aku tidak peduli padamu? Kamu seharusnya meneleponku sejak lama." Zhao Ling mengerutkan bibirnya. "Oke, beritahu aku siapa lelaki tua itu. Dia berani mengganggumu. Dia hanyalah anak yang berulang tahun. Gantung dirimu, apakah kamu lelah hidup?" Kedua gadis itu merasa manis setelah mendengar ini, dan mata cantik mereka tiba-tiba mulai berkedip dengan mata berair. Suli berkata dengan lembut, "Siapa lagi lelaki tua Shen Hongtu itu? Yang sudah berusia 60 atau 70 tahun, dan dia masih tidak berhenti? Cepat atau lambat dia akan mati di perut wanita." "Siapa? Shen Hongtu?" Zhao Ling mengangkat alisnya dan berkata dengan heran, "Orang tua itu belum mati." Ceka, aku hampir melupakan dia." "Ya?" Temperamen lelaki tua itu berubah drastis sejak kematian putranya. Dia sebenarnya mulai suka bermain-main dengan wanita ketika dia sudah cukup tua. Kudengar selama periode ini, banyak wanita yang dirugikan olehnya. Yang Yuerong berkata tanpa daya, "Awalnya, dia mengejarku beberapa waktu lalu. Tentu saja aku tidak tertarik padanya, tapi aku tidak menyangka dia akan benar-benar datang dengan keras. Dan sekarang dia sudah bertindak terlalu jauh. Bukan hanya aku, tapi juga Lily. Jangan biarkan itu pergi. Bisakah lelaki tua itu menemukan begitu banyak wanita? Bisakah tubuhnya mengatasinya?" Zhao Ling mendecakkan bibirnya dan bergumam. "Ini semua berkat kamu." Mata Zhao Ling membelalak dalam diam. "Terima kasih. Apa maksudmu? Bukankah kamu telah mempromosikan ramuan penguat semacam itu sejak kamu membentuk Federasi Bumi? Meskipun hasil ramuannya tidak terlalu tinggi sekarang. Dengan kekuatan Shen Hongtu, dia hampir menjadi kelompok orang pertama yang diperkuat, jadi sekarang tubuhnya lebih kuat dari anak muda." Suli Jiao berkata dengan marah, "Jika bukan ini masalahnya. Bahkan jika dia ingin bermain dengan wanita, dia tidak memiliki kondisi perangkat keras. Jadi sekarang saudara perempuan kita diintimidasi oleh lelaki tua itu, dan itu semua karena kamu. Siapa yang memintamu untuk mempromosikan ramuan penguat?" Ternyata semuanya bisa dijelaskan seperti ini. "Lily, aku semakin mengagumi pemikiran logismu." Zhao Ling tidak bisa tertawa atau menangis. Suli mendengus dan menginjak Zhao Ling dengan keras di bawah meja pria bau. "Apapun yang terjadi, kamu harus menyelamatkan saudara perempuan kita dari lautan kesengsaraan." Oke. Lily punya takdir, beraninya kamu tidak menurut?" Zhao Ling berkata sambil tersenyum, "Ngomong-ngomong, menurutku kalian berdua belum diperkuat? Kami ingin. Tapi di mana kami bisa membeli ramuan penguat?" "Tidak bisa membelinya?" "Tidak mungkin. Sejauh yang saya tahu, pemerintah Federal Bumi sudah mulai mempromosikan ramuan. Meskipun produksi saat ini tidak dapat memenuhi kebutuhan semua manusia, seharusnya tidak ada masalah dalam memasok kelas kaya." Xiaoling terkejut. Promosi ramuan penguat tidak dapat diperluas ke seluruh umat manusia dengan hanya sekedar tepukan di paha. Pertama, ada masalah produksi yang perlu diselesaikan. Meskipun produksi obat-obatan penguat telah melonjak pesat selama periode ini, namun saat ini produksi obat-obatan tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan semua orang di dunia dan hanya dapat dipasok kepada pejabat kelas atas dan orang-orang kaya. Mengenai soal pemberian prioritas kepada masyarakat kelas atas, meskipun Zhao Ling kini berada di puncak statusnya, tidak mungkin untuk sepenuhnya menentangnya. Karena ini adalah konsensus hampir 90% masyarakat kelas atas tentang hal ini. Bumi. Masyarakat nyata memang seperti ini. Ada aturan tak terucapkan di mana-mana, dan ketertiban serta hak-hak dunia ini berada di tangan kelas atas. Sekalipun Zhao Ling kuat, jika dia ingin menjaga tatanan dunia berfungsi normal, dia tidak bisa sepenuhnya berdiri di sisi berlawanan dari semua tokoh kelas atas. Ini seperti anti korupsi. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa pejabat yang korup harus dihukum. Namun orang yang paling bijaksana sekalipun tidak berani menangkap semua pejabat yang korup. Sebab, berjalannya pemerintahan dan ketertiban memerlukan rakyat untuk menuntaskannya.
Jika ada pejabat yang korup, betapapun kerasnya masyarakat menegurnya, setidaknya lembaga-lembaga pemerintah tetap berfungsi. Namun, jika semua pejabat korup ditangkap, sejumlah besar lembaga pemerintah akan lumpuh. Dalam hal ini, tatanan sosial akan runtuh dan seluruh badan pemerintahan akan hancur. Hal yang sama berlaku untuk mempromosikan ramuan penguat sekarang. Zhao Ling harus bergantung pada mereka yang berada di atas untuk melakukan ini dari atas ke bawah. Dia tidak bisa membawa banyak ramuan penguat sendirian dan pergi ke jalan untuk mempromosikannya sendiri. Terlebih lagi, produksi ramuan penguat tumbuh dengan sangat cepat. Dia yakin itu akan tersedia untuk semua orang dalam waktu kurang dari setahun. Namun, meski produksi saat ini tidak cukup, karakter setingkat Yang Yuerong seharusnya bisa diperkuat. Namun sekarang Yang Yuerong bahkan tidak bisa membeli ramuan penguat, itu agak salah. Melihat ekspresi aneh di wajah kedua wanita itu, Zhao Ling terus bertanya apa yang terjadi. Katakan padaku. Yang Yuerong merenung sejenak dan berkata saya mendengar desas-desus bahwa beberapa orang berkuasa diam-diam menunda promosi ramuan penguat. Mereka menjual beberapa ramuan penguat di pasar gelap dan dapat menghasilkan keuntungan besar. Promosi ramuan penguat akan menjadi semakin populer. Semakin lambat, semakin banyak yang dihasilkan, jadi, tak perlu dikatakan lagi, Zhao Ling tahu apa yang terjadi dengan jari kakinya. Dia telah berada di dunia paralel selama periode ini dan baru kembali kemarin, jadi dia tidak tahu banyak tentang itu. Tapi sekarang dia mengetahuinya hari ini, dia tidak akan bersikap lunak terhadap masalah ini. Meskipun dia telah menyetujui aturan tak terucapkan yang memberikan prioritas kepada kelas atas, jika ada yang berani menunda promosi ramuan penguat, itu masalah lain. Haha, kamu sangat berani sehingga berani memperkaya negara. Kamu sangat tidak sabar. Zhao Ling menjilat bibirnya dan matanya dingin. Meskipun dia menyerah dalam beberapa hal, orang-orang di kelas atas juga tahu apa intinya. Jadi sejak ramuan penguat mulai dipromosikan, kebanyakan orang tidak berani menunda. Lagi pula, mereka tidak berani membuatnya marah. Namun kini tampaknya sebagian orang masih mengambil risiko, dan ternyata sudah gila. Baiklah, saya akan mengurus ramuan penguatnya. Mari kita bicara tentang Shen Hongtu sekarang. Zhao Ling kembali sadar dan bertanya, kapan orang tua itu ingin Anda menyetujuinya? 3 hari lagi lelaki tua itu akan berulang tahun. Dia akan mengadakan pesta ulang tahun dan mengundang banyak orang ke sana. Dia ingin Lily dan aku menjadi teman wanitanya di pesta ulang tahun itu. Jika kami tidak setuju, dia akan melakukannya sepenuhnya hancurkan perusahaan kita. Yang Yuerong sedikit mengernyit jika ini murni masalah perusahaan, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tapi metode orang tua itu kejam dan dia mungkin hanya menggunakan kekerasan, jadi kami datang untuk mencarimu. Orang baik, sepertinya orang tua itu benar-benar tidak keberatan. Dia sebenarnya ingin merampok seseorang secara terang-terangan? Zhao Ling berkata sambil bercanda itu bagus. Ketika dia memaksa saya untuk memaksakan akun saya tidak pernah menyelesaikannya dengannya. Sekarang saya akan menyelesaikan semuanya sekaligus untuk menghindari masalah di masa depan. Kamu tidak ingin membunuhnya, bukan? Suli tiba-tiba merasa sedikit takut. Meskipun dia juga membenci Shen Hongtu, membunuh seseorang masih sulit dia terima. Sebagai perbandingan, Yang Yuerong jauh lebih tenang. Bagaimanapun, wanita ini adalah bosnya dan sangat cakap. Jika bukan karena perbedaan kekuatan yang besar antara Shen Hongtu dan Shen Hongtu pasti sudah mati sekarang. Zhao Ling menyentuh dagunya, menggelengkan kepalanya dan berkata tidak. Mengapa kamu ingin membunuh orang? Saya orang yang baik dan beradab. Saya tidak bisa hanya berteriak dan membunuh. Guru mendidik orang dengan baik. Kita harus meyakinkan orang dengan kebajikan. Hehe, Shen Hongtu pesta ulang tahunnya 3 hari lagi, kan? Kalau begitu kita pergi merayakan ulang tahun lelaki tua itu? Aku khawatir kita tidak akan punya kesempatan di masa depan. Apa yang ingin kamu lakukan? Suli bertanya dengan curiga. Sudah kubilang, kamu harus meyakinkan orang lain dengan kebajikan. Zhao Ling menyeringai dan menunjukkan gigi putihnya. Hei, kita harus menggunakan senjata legal untuk melindungi hak dan kepentingan sah kita. Hanya hantu yang bisa mempercayaimu. Suli memutar matanya kalau begitu. Apakah kita bersaudara perlu pergi ke pesta ulang tahun lelaki tua itu? Pergi? Kenapa tidak pergi? Zhao Ling berkata tanpa basa-basi. Hei, semakin banyak orang, semakin baik. Itu akan menarik. Saya harus memberi orang tua itu hadiah yang besar. 3 hari kemudian, sebuah kapal pesiar besar berlabuh di pelabuhan kota Fuyun. Pada saat ini, tamu-tamu kaya atau bangsawan sedang menaiki kapal pesiar satu demi satu. Mengadakan pesta ulang tahun di kapal pesiar super mewah benar-benar sebuah kemewahan, dan hanya Shen Hongtu yang bisa melakukannya. Semakin banyak tamu yang berdatangan, aula utama kapal pesiar pun sudah ramai dengan aktivitas. Perjamuan ulang tahun ini berbentuk pesta koktail ala barat, jadi kecuali beberapa orang yang duduk di sofa pojok, sebagian besar tamu lainnya memegang gelas wine dan berkeliaran di sekitar aula, mencari orang yang mereka kenal baik untuk diajak ngobrol. Hari ini adalah pesta ulang tahun Shen Hongtu. Jadi yang paling banyak dibicarakan para tamu tentu saja berkaitan dengan Shen Hongtu. Dibandingkan dengan hal-hal yang serius,
Orang-orang jelas lebih tertarik dengan gosip Shen Hongtu. Pernahkah kamu mendengarnya? Shen Hongtu sepertinya telah berganti wanita akhir-akhir ini. Apakah menurutmu tubuhnya dapat mengatasinya? Apa yang tidak tahan? Jangan lupa, tubuhnya telah diperkuat dengan ramuan penguat. CK, Zhao Ling benar-benar telah melakukan hal yang baik. Belum lagi kegunaan lain dari ramuan penguat ini, untuk pria, tapi cukup berguna. Gagah. Dasar orang mesum tua, kamu tidak ingin melakukan sesuatu yang serius setiap hari. Tuan Zhao Ling menciptakan ramuan penguat untuk seluruh umat manusia. Kenapa kamu menjadi? Hehe, tapi sejujurnya, benda ini benar-benar cukup efektif. Artinya, kitab ritus tidak selalu mengatakan bahwa, makan laki-laki dan perempuan adalah tempat wujudnya hasrat besar laki-laki. Bahkan orang bijak pun percaya bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan sama pentingnya dengan makan. Tentu saja kita harus ikuti jejak orang bijak. Kalian orang tua mesum, terlalu sesuai dengan kesukaanku. Haha. Tapi sejujurnya, meskipun dikatakan bahwa seseorang bisa mati di bawah bunga peoni dan menjadi hantu, tapi Shen Hongtu mengubah wanita terlalu cepat. Ya, dan saya mendengar bahwa perilaku Shen Hongtu telah berubah drastis akhir-akhir ini. Di masa lalu, dia berhati-hati tentang semua yang dia katakan dan sedikit tertutup tentang tindakannya. Tetapi sekarang dia tampaknya tidak memiliki kekhawatiran tentang apapun dan tidak takut pada apapun. Ketahuan. Konon pria ini memperlakukan wanita. Jika kamu terlalu lembut, maka kamu akan menjadi tangguh. SSST, kecilkan suaramu. Kita memiliki hubungan yang baik. Tidak apa-apa untuk berbicara secara pribadi. Jangan biarkan orang luar mendengarnya, jika tidak maka akan sampai ke telinga Shen Hongtu dan kita akan mendapat masalah. Jangan khawatir, kami belum memahami hal ini. Bagaimanapun, kami telah berteman selama beberapa dekade dan kami saling percaya. Bagaimana orang luar bisa membandingkannya? Tapi serius, bagaimana bisa Shen Hongtu tiba-tiba menjadi seperti ini? Kenapa lagi? Pernahkah kamu mendengarnya? Alasan mengapa raksasa batu itu mampu memecahkan saluran luar angkasa terakhir kali adalah karena energi yang diperoleh dengan membunuh semua negara adidaya. Dan putra Shen Hongtu, Shen Haonan, adalah salah satu negara adidaya, hanya satu setelah putranya meninggal. Apakah menurut Anda temperamen Shen Hongtu tidak akan berubah secara drastis? Ya, jika seseorang berambut putih mengirim orang berambut hitam, itu tragedi kemanusiaan. Ngomong-ngomong, beritahu aku wanita mana yang akan dibawa Shen Hongtu ke pesta ulang tahun hari ini. Kudengar dia telah mendukung beberapa selebriti wanita. Mereka semua muda dan cantik, membuat hati orang berdebar hanya dengan melihat mereka. Hei, Shen Hongtu sudah lama bosan dengan selebriti wanita itu. Tahukah kamu bahwa aku mendengar Shen Hongtu akan membawa 2 pacar baru ke pesta ulang tahun ini? Benarkah? Kamu punya pacar baru? Orang tua itu luar biasa. Ngomong-ngomong, tahukah kamu siapa wanita ini? Apakah dia bintang film internasional? Kali ini bukan selebriti. Pernahkah Anda mendengar tentang wanita yang Yuerong ini? Yang Yuerong? Kedengarannya agak familiar. Saya ingat, bukankah Yang Yuerong adalah pemilik rumah lelang Shengxi di kota Fuyun? Dia adalah wanita yang sangat berkuasa. Saya mendengar bahwa dia pernah menjadi bos dan metodenya sangat kejam. Mungkinkah Shen Hongtu yang punya ide untuk memukulnya? Di tubuhmu? Benar, itu Yang Yuerong. Haha, tahukah kamu? Saya mendengar bahwa Shen Hongtu bertemu Yang Yuerong di sebuah resepsi bisnis dan mulai mengejarnya dengan gila-gilaan. Sayangnya, wanita itu bersikeras untuk mendapatkannya dan justru menolak Shen Hongtu. Dengan amarah Shen Hongtu, tidak mungkin menyerah begitu saja, kan? Tentu saja, Shen Hongtu sangat mendominasi sekarang. Wanita mana yang bisa tidak menaatinya selama periode ini? Meskipun dia tangguh pada awalnya, dia akan menyerah pada akhirnya? Sejauh yang saya tahu, setelah ditolak oleh Yang Yuerong, Shen Hongtu menggunakan koneksinya untuk melakukan penindasan besar-besaran terhadap perusahaan Yang Yuerong telah membuat hidup Yang Yuerong menjadi sulit. Dan kemudian, Shen Hongtu langsung mengancam Yang Yuerong, mengatakan bahwa jika dia tidak setuju, dia akan menghancurkan Yang Yuerong. Selain itu, sejauh yang saya tahu, Yang Yuerong juga memiliki saudara perempuan bernama Suli, yang juga sangat cantik. Wanita. Shen Hongtu dan keduanya semua wanita menginginkannya. Saya kira jika Yang Yuerong masih tidak setuju, Shen Hongtu mungkin akan melakukan sesuatu yang kotor. Haha, kamu sudah ketinggalan berita ini. Hari ini aku mendengar bahwa Yang Yuerong dan Suli setuju untuk menghadiri pesta ulang tahun Shen Hongtu. Apa maksudnya ini? Itu berarti Yang Yuerong telah menyerah. Mulai sekarang, dia dan Suli akan menjadi wanita Shen Hongtu. Sayang sekali. Kudengar Yang Yuerong adalah wanita yang sangat menawan. Banyak pria terpesona olehnya selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka dia akhirnya memanfaatkan lelaki tua Shen Hongtu itu. Kenapa? Kamu iri? Kekuatanmu lumayan? Atau kamu bisa merebut kedua wanita itu dari Shen Hongtu? Ini bisa dianggap sebagai pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Mungkin saat itu kedua wanita itu sudah mati. Aku berjanji padamu.
Cih, apa menurutmu aku bodoh? Shen Hongtu sudah gila sekarang. Mencuri seorang wanita darinya sama saja dengan mencari kematian. Sebaiknya aku jujur. Benar, tangan dan mata Shen Hongtu seterang langit. Berapa banyak orang di dunia ini yang berani melawannya? Ya, ya. Tapi para petinggi itu mungkin tidak tertarik untuk melawan Shen Hongtu demi dua wanita, bukan? Sepertinya Yang Yuerong dan Suli sedang dalam masalah. Hehe, itu belum tentu benar. Kamu tahu, aku mendapat kabar. Konon Yang Yuerong dan Suli memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Zhao Ling. Mungkin mereka bisa meminta Zhao Ling untuk mengambil tindakan? Jika Zhao Ling benar-benar mengambil tindakan, bahkan Shen Hongtu pun harus berbaring. Tapi ini murni hayalan. Apa identitas Zhao Ling? Bagaimana dia bisa berhubungan dengan kedua wanita ini? Dari mana Anda mendengar beritanya? Apakah kamu ditipu? Cih, apa yang kamu tahu? Sebelum Zhao Ling menjadi kaya, dia dan Suli sama-sama berasal dari perusahaan manufaktur perhiasan dan kerajinan Shangde di kota Dongjiang. Saya memiliki putra seorang karyawan yang pernah bekerja di perusahaan itu sebelumnya dan merupakan rekan kerja Zhao Ling Kainwall. Kalau begitu kamu tidak meminta anak karyawanmu untuk memperkenalkan Zhao Ling kepadamu? Hehe, apa menurutmu kami mudah ditipu? Benar? Ayo lanjutkan bicara. Jika kamu mengabaikannya, dia akan membicarakan orang yang membual tentang kereta. Kamu percaya atau tidak, tunggu dan lihat saja. Aku merasa sesuatu mungkin terjadi di pesta ulang tahun Shen Hongtu hari ini. Ya, tentu saja sesuatu akan terjadi. Dan itu adalah Shen Hongtu. Dan akan ada dua wanita lagi. Hahaha. Semua orang menertawakan orang yang mengatakan bahwa Zhao Ling dan Suli mengenal satu sama lain. Tidak ada yang percaya bahwa Yang Yuerong dan Suli dapat mengundang Zhao Ling untuk maju negara untuk diri mereka sendiri. Ini seperti menyeka pantat Anda, itu hanya fantasi. Saat semua orang sedang berbicara, tiba-tiba ada keributan di pintu aula, dan kemudian Shen Hongtu, yang mengenakan setelantang merah, berjalan masuk perlahan. Semua orang buru-buru pergi untuk memberi selamat kepada Shen Hongtu pada hari ulang tahunnya, dan semua orang terlihat sangat antusias. Ini adalah masyarakat yang sebenarnya. Tidak peduli bagaimana Shen Hongtu diatur di belakang layar, setiap orang setidaknya harus harmonis di permukaan. Mungkin karena dia mengira acara bahagianya sudah dekat, wajah Shen Hongtu penuh dengan senyuman hari ini, dan bahkan matanya yang suram menjadi lebih lembut. Setelah menyapa semua orang di sepanjang jalan, Shen Hongtu berjalan ke podium sambil tersenyum. Dia berdiri di depan mikrofon dan berkata sambil tersenyum tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Shen di sini sebelumnya. Anda dapat meluangkan waktu dari jadwal sibuk Anda untuk datang ke pesta ulang tahun. Saya sangat berterima kasih kepada Shen. Tuan Shen, sama-sama. Dengan status Anda, kami beruntung bisa datang ke pesta ulang tahun. Bos Liu masih bercanda. Siapa kamu? Shen sangat senang bisa menghadiri pesta ulang tahun. Shen Hongtu melambaikan tangannya, dan kemudian memulai pidatonya yang panjang, dan semua penonton sangat mendukungnya. Terlepas dari apakah itu benar atau tidak, setiap kali Shen Hongtu selesai berbicara, akan ada tepuk tangan meriah. Perasaan ini seperti pertemuan di sekolah dasar, para siswa sudah lama tidak sabar. Namun setiap pimpinan sekolah berhenti sejenak dalam pidatonya, akan ada semburan tepuk tangan hangat yang dipimpin oleh guru. Setelah beberapa lama, Shen Hongtu akhirnya selesai berbicara. Dia tersenyum dan berkata oke, semua orang di sini adalah teman Shen. Sama-sama. Kamu tidak boleh mabuk hari ini. Hahaha, tentu saja kami tidak akan sopan kepada Tuan Shen, tapi Tuan Shen, Anda melakukan kesalahan hari ini. Shen Hongtu tersenyum tipis dan berkata Tuan Ma, saya tidak tahu kesalahan apa yang dilakukan Shen. Jika apa yang Anda katakan masuk akal, Shen akan segera menghukum dirinya sendiri dengan 3 minuman. Haha, apalagi yang bisa dilakukan? Sejauh yang saya tahu, Tuan Shen dikelilingi oleh begitu banyak wanita cantik. Mengapa dia tidak membawa satupun hari ini? Mungkinkah Tuan Shen selalu ingin menyembunyikan kecantikannya di dalam sebuah rumah emas dan tidak mau membiarkan kami mengagumi 3.000 kecantikanmu di harem? Kamu kuda tua. Kamu masih sangat tua dan tidak bermoral, kamu tidak akan pernah bisa melupakan wanita. Shen Hongtu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan menggelengkan kepalanya tetapi saya tidak memiliki wanita cantik di rumah emas. Alasan mengapa saya datang sendirian hari ini adalah karena saya ingin memperkenalkan 2 wanita cantik baru kepada semua orang. Haha, mereka adalah 2 wanita favorit Shen. Oh, jadi rumor di luar itu benar. Tuan Shen benar-benar telah memikat hati Yang Yuerong? Mata Tuan Ma bersinar terang dan dia berkata haha, Tuan Shen memang mampu. Kemudian Yang Yuerong gagal mengejar banyak pria. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa melarikan diri dari Wu Zishan Tuan Shen. Tapi kapan? Kamu akan membawa kedua wanita cantik ini keluar? Biarkan semua orang bertemu? Shen Hongtu tertawa haha. Jangan khawatir, semuanya. Kedua wanita cantik itu sedang berdandan dan akan keluar untuk menemuimu nanti. Sekarang semuanya sebaiknya mencoba anggur dan makanannya dulu.
Ini Shen yang sedang mencari koki top di dunia. Makanan lezat yang disiapkan khusus untuk semua orang. Oke, kalau begitu kita tunggu. Semua orang setuju dengan suara keras, dan kemudian mulai mengobrol satu sama lain lagi. Shen Hongtu juga mengambil segelas anggur dan mulai berbicara dengan orang-orang di sekitar aula. Perjamuan ulang tahun berlangsung perlahan. Setelah beberapa saat, musik dimulai dan pria dan wanita mulai menari ballroom. Seluruh adegannya persis sama dengan pesta dansa barat. Namun seiring berjalannya waktu, kesuraman di mata Shen Hongtu kembali terlihat, karena hingga saat ini, baik Yang Yuerong maupun Suli belum muncul. Dia menemukan salah satu anak buahnya dan berbisik pergi dan lihat apa yang dilakukan kedua wanita itu. Suruh mereka segera datang. Iya bos. Melihat anak buahnya pergi, Shen Hongtu mendengus keras jika kedua wanita itu berani berbohong padaku. Jangan salahkan aku karena kejam. Selama 3 hari terakhir, Shen Hongtu telah menunggu jawaban Yang Yuerong, dan pagi ini, Yang Yuerong akhirnya membawa Suli kepadanya dan mengatakan bahwa dia menyetujui permintaannya. Shen Hongtu sama sekali tidak terkejut dengan kompromi antara kedua wanita tersebut, karena dia telah melihat situasi ini berkali-kali sebelumnya, dan banyak wanita yang berani melawannya sebelumnya. Namun pada akhirnya mereka tetap menyerah dengan patuh pada selangkangannya. Dia percaya bahwa kedua wanita tersebut, Yang Yuerong dan Suli, baru saja menyadari kenyataan karena penindasannya yang kuat selama periode ini. Sejujurnya, perasaan Yang Yuerong kepada Shen Hongtu sangat berbeda dari wanita lain. Bahkan dari sudut pandang wanita yang tak terhitung jumlahnya, Yang Yuerong juga seorang wanita yang sangat menarik. Itu sebabnya dia ingin terlibat dengan Yang Yuerong begitu lama. Jika itu wanita lain, dia akan menggunakan cara tercela untuk mendapatkan tubuhnya. Sekarang setelah kamu menyadari kenyataan, sebaiknya kamu berhenti mempermainkanku. Jika tidak, meskipun aku mengagumimu lagi, aku pasti akan membiarkanmu mengalami betapa hidup lebih buruk daripada kematian. Pada saat ini, ada keributan lain di pintu masuk aula, dan kemudian satu demi satu, terdengar suara kekaguman. Wanita yang sangat cantik. Apakah ini Yang Yuerong? Dia memang sangat menawan. Wanita di sebelahnya juga cukup baik. Apakah dia saudara perempuan Yang Yuerong? Suli? Hehe, Shen Hongtu benar-benar punya beberapa trik. Sungguh membuat iri bisa mendapatkan kedua wanita ini. Shen Hongtu mengangkat kepalanya dan melihat dua wanita cantik dengan gaun malam cantik berjalan masuk dari pintu sambil bergandengan tangan. Ia merasa cukup puas dengan kekaguman orang-orang di sekitarnya. Lagi pula, mulai hari ini kedua wanita ini adalah miliknya. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia memperhatikan Yang Yuerong dan Suli dengan tenang, menunggu kedua wanita itu mendatanginya. Pada saat yang sama, semua orang di aula memusatkan perhatian mereka pada kedua wanita itu. Ada yang iri, ada yang cemburu, dan ada yang serakah. Di bawah tatapan semua orang, Yang Yuerong dan Suli saling memandang, lalu berjalan melewati kerumunan dan berjalan perlahan ke dalam. Semua orang menunggu kedua wanita itu berjalan menuju Shen Hongtu. Tetapi lambat laun, mata orang-orang mulai terkejut. Mereka melihat ke arah kedua wanita itu atau Shen Hongtu, dan tiba-tiba ada ekspresi kejam di wajah mereka. Adapun orang yang terlibat, wajah Shen Hongtu berangsur-angsur berubah dari bangga pada awalnya menjadi penuh amarah. Tinjunya terkepal erat, dan dia jelas berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarahnya, karena kedua wanita itu tidak mendatanginya. Pada saat ini, di bawah tatapan semua orang, mereka melihat Yang Yuerong dan Suli perlahan berjalan ke sudut aula. Ada sofa di sana. Saat ini, ada seorang pria muda duduk di sana dengan kepala menunduk tidak melihat wajah laki-laki itu dengan jelas. Jadi hatiku dipenuhi rasa penasaran. Di bawah tatapan semua orang, Yang Yuerong dan Suli berjalan ke arah pemuda itu, lalu duduk di kedua sisi pria itu, sisiran, dan memegang lengannya dengan intim. Wow! Dalam sekejap, adegan itu menjadi gempar. Semua orang saling berbisik dan menatap Shen Hongtu tanpa sadar. Ada juga orang yang terus memandangi pemuda itu dan membicarakannya. Kacau sekali. Siapa pria ini? Dia sangat dekat dengan Yang Yuerong dan Suli. Jelas sekali, mereka memiliki hubungan dekat. Orang baik, pria ini sangat berani hingga berani mencuri wanita dari Shen Hongtu. Apakah dia lelah hidup? Ini bukan hanya tentang merampok wanita. Jangan lupa, ini adalah pesta ulang tahun Shen Hongtu. Benar-benar membuat Shen Hongtu terlihat buruk pada kesempatan seperti itu. Menurutku pria ini dengan tulus mencari masalah. Saya telah melihat pertunjukan yang bagus, dan saya dimanipulasi di depan umum. Saya ingin melihat apa rencana Shen Hongtu. Apalagi yang bisa kulakukan? Anak ini sangat berani. Shen Hongtu harus memotongnya menjadi beberapa bagian. Dia adalah seorang pemuda yang tidak mengetahui ketinggian dunia. Semua orang memandang pemuda itu dengan gembira. Saat ini, Shen Hongtu berjalan perlahan dan berkata sambil tersenyum dingin, haha. Kamu menyebut apa di kecil ini? Hari ini adalah pesta ulang tahun Shen. Semua teman diundang, tapi kamu adalah orang asing bagiku. Sangat. Semua orang menahan napas dan menatap pemuda itu sejenak, ingin melihat siapa pria pemberani itu.
Di bawah tatapan satu demi satu, pemuda itu perlahan mengangkat kepalanya, tersenyum lembut dan berkata, "Haha, Shen Hongtu, Bos Shen, mengapa Anda tidak bisa mengenali seorang kenalan lama setelah tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun?" Saat dia melihat wajah pemuda itu, ekspresi Shen Hongtu tiba-tiba berubah dan dia berteriak, "Apakah itu kamu? Siapa anak ini?" Semua orang saling memandang, bertanya-tanya mengapa Shen Hongtu bereaksi begitu besar. Beberapa orang memandang wajah pemuda itu dengan hati-hati. Dan tiba-tiba mata mereka melebar dan mereka hampir melompat tak percaya dia. Dia adalah Xiaoling? Siapa? Xiaoling? Xiaoling yang mana? Seorang pria parubaya tampak bingung. Siapa lagi yang bisa membuat Shen Hongtu bereaksi begitu banyak akhir-akhir ini? Siapa lagi selain yang itu? Maksudmu tidak mungkin. Kenapa leluhur kecil itu datang ke sini tiba-tiba? Apalagi yang menjadi alasan tidak melihat Yang Yuerong dan Suli duduk di sebelahnya? Tentu saja leluhur kecil ini ada di sini untuk wanita. Haha, aku baru saja memberitahumu bahwa Suli dan Xiaoling adalah rekan kerja sebelumnya. Kamu masih tidak percaya. Bagaimana kalau melihatnya sekarang? Ya Tuhan, apa yang kamu katakan itu benar? Tampaknya hubungan antara Yang Yuerong, Suli, dan Xiaoling memang tidak biasa. Shen Hongtu sudah menabrak tembok sekarang. Dia benar-benar berani menyentuh wanita Xiaoling. Dia melihat untuk kematian. Ya, tidak. Siapa yang berani macam-macam dengan leluhur kecil ini sekarang? Saya pikir ini bukan hanya untuk wanita. Dikatakan bahwa ada konflik antara keduanya di tahun-tahun awal sebelum Xiaoling menjadi sukses. Dikatakan bahwa Shen Hongtu menggunakan segala cara untuk menindas Xiaoling. Tapi sayangnya dia gagal dalam hal ini. Menurutku lihat, Xiaoling ada di sini hari ini, mungkin untuk menyelesaikan masalah lama. Semua orang banyak bicara, dan beberapa orang sudah melirik Shen Hongtu dengan simpati. Saat ini, situasinya telah benar-benar terbalik. Ketika mereka tidak melihat wajah Xiaoling dengan jelas sekarang, orang-orang masih mengira bahwa anak laki-laki ini sedang mencari kematian jika dia berani mencuri seorang wanita dari Shen Hongtu. Tapi sekarang, ketika mereka mengenali Xiaoling, pendapat semua orang tiba-tiba berubah 180 derajat. Pada saat ini, menurut mereka, Shen Hongtu yang seharusnya menjadi orang yang tidak beruntung. Merasakan tatapan di sekelilingnya, wajah Shen Hongtu menjadi gelap seperti dasar pot. Dia mengertakkan gigi dan menatap Xiaoling. "Nak, mengapa kamu datang ke pesta ulang tahun? Aku benar-benar berharap aku tidak mengundangmu, bukan? Bos Shen, kenapa kamu begitu agresif? Saya di sini untuk mengucapkan selamat ulang tahun." "Kenapa? Tidak diterima?" Xiaoling tersenyum tipis dan tiba-tiba mengambil kotak hadiah seukuran gelas air dari sofa dan meletakkannya di depannya di atas meja kopi. Dia menggosok tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, Sister Yuerong, bantu saya membuka kotak hadiah." "Haha, saya telah menyiapkan hadiah dengan hati-hati untuk Bos Shen." Yang Yuerong mengangguk patuh, lalu mengulurkan tangan rampingnya dan mulai membuka kotak hadiah secara perlahan. Tiba-tiba, mata semua orang terfokus. Semua orang ingin melihat hadiah apa yang telah disiapkan Xiaoling untuk Shen Hongtu. Saat kotak hadiah dibuka, sebuah kotak hitam ditemukan di dalamnya. Semua orang melihat sekeliling dengan cepat, dan mata mereka tiba-tiba menjadi aneh. Mereka melihat bahwa yang ditempatkan di dalam kotak itu adalah sepasang borgol dengan kilau logam. Apa maksudnya borgol? Semua orang saling berpandangan, bingung. Xiaoling mengabaikan semua orang dan hanya memandang Shen Hongtu dengan senyuman tipis. Bos Shen tampaknya cukup kuat. Dia sudah cukup tua, dan dia masih berganti pacar setiap hari. Dia memang semakin kuat seiring bertambahnya usia. Saya sangat mengaguminya. Jadi aku sudah menyiapkan hadiah dengan hati-hati. Kuharap Bos Shen menyukainya. Hahaha. Satu-satunya orang di dunia yang mengizinkan Tuan Xiaoling mengirimkan hadiah secara pribadi adalah Feng Fei Water Caltrop. Dalam hal ini, Shen akan menerimanya. Shen Hongtu berjalan mendekat dengan senyuman di wajahnya, mengambil borgolnya, dan melihatnya dengan hati-hati seolah-olah dia sedang mengamati sebuah karya seni. Saat ini, lebih dari 20 pengawal telah datang dan memandang Xiaoling dengan dingin. Shen Hongtu melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, "Apa yang kamu lakukan di sini? Keluarlah." Dengan kemampuan Tuan Xiaoling, jika dia ingin melakukan sesuatu, kamu dapat menghentikannya. Ekspresi para pengawal itu membeku, dan mereka tidak punya pilihan selain keluar. Bermain dengan borgol di tangannya, Shen Hongtu merasa berat di hatinya. Dia tahu bahwa ketika Xiaoling datang hari ini, dia pasti datang dengan niat buruk. Sungguh luar biasa ketika saya memikirkannya. Saya ingat ketika keduanya bertemu untuk pertama kalinya, itu karena Shen Haonan membius Xiaoling, yang memperkuat tubuh Xiaoling dan mengubah Shen Haonan menjadi kondisi vegetatif. Saat itu, di mata Shen Hongtu, Xiaoling masihlah seorang anak muda yang lebih buruk dari semut dan dapat dengan mudah ditekan olehnya. Namun beberapa tahun telah berlalu, banyak hal telah berubah, dan pada saat ini, Xiaoling telah menjadi makhluk yang bahkan harus dijunjung oleh Shen Hongtu. Shen Hongtu tahu betul bahwa dia bukan tandingan Xiaoling, tetapi ini tidak berarti dia akan menyerah, karena dia sangat membenci Xiaoling.
Menurutnya, kematian putranya Shen Haonan disebabkan oleh Zhao Ling. Jadi saat dia melihat Zhao Ling muncul, api kebencian yang terkubur di dalam hatinya langsung menyala terang. Ada keheningan di aula, dan semua orang diam. Segalanya jelas tidak bisa lebih baik hari ini. Sejak Zhao Ling memberikan borgol sebagai hadiah, tidak, lebih tepatnya, sejak Zhao Ling muncul di sini, konflik pecah dan kedua belah pihak saling berhadapan. Semua orang tahu bahwa konflik akan meningkat. Di bawah tatapan semua orang, Shen Hongtu berjalan perlahan dan duduk di sofa di seberang Zhao Ling dengan mata acuh tak acuh. Dia memandang Yang Yuerong dan Suli, dan tiba-tiba mencibir, wah, Tuan Zhao Ling juga tertarik dengan kedua wanita saya ini. Haha, jika saya mengetahui hal ini sebelumnya, saya akan mengirim kedua wanita ini ke sana secara langsung. Bagaimana bisakah saya membayarnya kembali? Saya memerlukan Tuan Zhao Ling untuk pergi ke sana secara langsung, tetapi saya mengkhawatirkan satu hal. Dengan status Tuan Zhao Ling saat ini, mungkin kedengarannya tidak bagus jika berita tentang wanita orang lain tersebar, kanan? Wanitamu? Bos Shen, apakah kamu bercanda? Zhao Ling melebarkan matanya dengan berlebihan. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa seorang wanita adalah milikmu ketika kamu bertemu dengannya di jalan? Ini terlalu tidak etis. Bos Shen, jika kamu memiliki payudara, kamu adalah seorang ibu. Kamu tidak dapat melakukan ini, itu akan memperpendek umurmu. Jika Anda punya susu, Anda seorang ibu? Masih kehilangan nyawamu? Shen Hongtu mengadakan pesta ulang tahun. Ini tidak hanya mempermalukan Shen Hongtu, tapi juga setara dengan mengutuknya agar segera mati. Semua orang berkeringat deras. Kata-kata ini terlalu tidak menyenangkan. Tidak banyak orang di dunia saat ini yang berani memarahi Shen Hongtu secara terang-terangan. Shen Hongtu merasa sedikit tertekan. Dia tiba-tiba teringat pertama kali dia bertemu Zhao Ling di kantor polisi. Meskipun statusnya jauh lebih tinggi daripada Zhao Ling pada saat itu, dia masih dicekik sampai mati oleh Zhao Ling. Tanpa diduga, waktu telah berubah dan kini mereka bertatap muka lagi. Zhao Ling masih bisa membuat api jahat di dalam hatinya meledak hanya dengan sebuah kata biasa. Seluruh tubuhnya terasa tidak nyaman seperti dicakar kucing pada Zhao Ling dan menggigitnya dengan keras sampai mati. Dia tiba-tiba merasa lebih baik tidak bertengkar dengan Zhao Ling. Jika tidak, bahkan jika Zhao Ling tidak mengambil tindakan, dia akan marah sampai mati pada akhirnya. Shen Hongtu menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan dingin, baiklah, Zhao Ling, mari kita berhenti bicara yang tidak masuk akal dan katakan yang sebenarnya. Apa yang kamu lakukan di pesta ulang tahunku hari ini? Aku khawatir ini bukan sekadar memberi. Apakah kedua wanita ini ada di sini untuk menyelesaikan rekening denganku? Hah, kenapa? Tidak cukup kamu membunuh anakku, dan sekarang kamu ingin membunuhku? Pertama-tama, saya ingin menjelaskan bahwa saya adalah warga negara yang taat hukum dan tidak akan pernah membunuh orang begitu saja, sehingga Anda dapat yakin dengan hidup Anda. Zhao Ling mengangkat dua jarinya sambil tersenyum dan melanjutkan poin kedua. Anda harus memahami bahwa bukanlah saya yang membunuh Shen Haonan. Jika Anda tidak mengirimnya ke aliansi kebebasan, bagaimana dia bisa mati? Lagi pula, semuanya ini semua salahmu, jangan salahkan aku. Bukan kamu yang membunuhku. Hahaha, tapi kamu masih berani mengatakan hal seperti itu? Shen Hongtu menengadah ke langit dan tersenyum sedih. Matanya merah, dan wajahnya penuh kesedihan, dan dia berteriak, Zhao Ling, jangan berpura-pura tidak bersalah. Kepada siapa kamu menunjukkannya? Bajingan sialan. Jika Anda tidak mengalahkan Haonan hingga menjadi vegetatif, bagaimana saya bisa mengirimnya ke Freedom Alliance? Bagaimana dia bisa menjadi negara adidaya, dan akhirnya dibunuh oleh raksasa batu? Saya yakin banyak orang sekarang tahu persis apa yang terjadi saat itu. Mengapa saya memukul Shen Haonan dengan serius? Itu bukan karena pria itu memiliki rencana yang bagus dan ingin menduduki wanita saya. Terlebih lagi, dia juga meracuni saya. Tapi itu sayang sekali dia tidak pernah mengira itu bukanlah racun, tapi pil penguat yang kamu bawa dari aliansi kebebasan untuk memperkuat tubuhku. Mata Zhao Ling dingin dan dia berkata dengan getir dalam analisis terakhir, Shen Haonan sepenuhnya bertanggung jawab atas apa yang terjadi saat itu. Selain itu, ketika Anda mengirim Shen Haonan untuk bergabung dengan aliansi kebebasan, apakah itu benar-benar hanya untuk mengobati lukanya? Apa maksudmu dengan ini? Tentu saja aku di sini untuk menyembuhkan Haonan. Ekspresi Shen Hongtu sedikit berubah. Apa maksudmu? Kamu benar-benar mengira aku tidak tahu? Zhao Ling mencibir dan berkata, bukankah orang-orang dari aliansi kebebasan mendatangi Anda dan meminta Anda membantu mereka menangani saya dengan syarat Anda menjadi penerus Nabi? Haha, sekarang sudah diketahui bahwa Nabi adalah tingkat kekuatan ilahi yang paling rendah. Karena Anda sangat ingin menjadi negara adidaya, saya khawatir bahkan jika saya tidak mengalahkan Shen Haonan hingga ke kondisi vegetatif, cepat atau lambat Anda akan mengirimnya ke aliansi kebebasan, bukan? Begitu Zhao Ling selesai berbicara, ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi aneh. Mereka tidak menyangka bahwa apa yang terjadi saat itu akan berubah-ubah. HMPH, kamu membuat alasan. Apapun yang kamu katakan, tidak dapat diubah bahwa kamu ada hubungannya dengan kematian anakku. Aku tahu aku bukan lawanmu sekarang.
Jika kamu ingin membunuhku, lakukan saja itu. Jika kamu tidak ingin membunuhku, pergilah dari sini. Ini pesta ulang tahunku, orang sepertimu tidak diterima. Shen Hongtu berdiri dan memberi perintah untuk mengusir para tamu begitu saja. Sejujurnya, aku sebenarnya sudah melupakanmu selama bertahun-tahun, karena kamu sudah lama diabaikan olehku. Tapi aku tidak menyangka kamu orang tua akan bersikeras membunuhku. Sial, kamu sebenarnya berani menindas teman-temanku. Haha, aku punya masalah, yaitu aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menindas kerabat dan teman-temanku. Siapapun yang berani hidup atau mati, aku akan membuatnya membayar harganya. Zhao Ling duduk dengan lembut di sofa, menyilangkan tangannya dan berkata dengan dingin jadi Shen Hongtu. Aku khawatir pesta ulang tahunmu tidak bisa dilanjutkan hari ini. Sepertinya kamu bertekad hari ini dan tidak mau menyerah. Cahaya ganas melintas di mata Shen Hongtu. Dan dia berkata dengan sungguh-sungguh lupakan. Saya ingin melihat apa yang akan kamu lakukan? Haha, saya, Shen Hongtu, bukanlah kesemek yang lembut. Meskipun saya tidak sekuat itu kamu sekarang, tetapi kamu benar-benar ingin berurusan denganku, pasti ada harga besar yang harus dibayar. Zhao Ling melambaikan tangannya sambil tersenyum dan berkata dengan nada dominan Shen Hongtu. Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kamu sendiri tidak memenuhi syarat untuk membiarkan saya mengambil tindakan. Kata-kata ini sungguh arogan, tetapi semua orang menerima begitu saja. Karena dengan status Zhao Ling saat ini, sebenarnya tidak banyak orang yang layak atas tindakan pribadinya. Dan semua orang masih sedikit bersemangat. Di mata kebanyakan orang, Shen Hongtu adalah tokoh besar, tetapi sekarang tokoh besar itu sedang ditindas. Apa yang kamu rencanakan? Wajah Shen Hongtu jelek. Perasaan dipandang rendah oleh orang lain tidak akan membuat siapapun merasa nyaman. Dan tatapan mata orang-orang di sekitarnya membuatnya merasakan rasa terhina yang tidak dapat dijelaskan. Sejak aku mengetahui kamu menindas teman-temanku 3 hari yang lalu, aku mengirim seseorang untuk menyelidikimu sedikit. Zhao Ling tersenyum penuh minat dan berkata haha. Darimu, akhirnya aku tahu apa artinya balok atas tidak lurus dan balok bawah bengkok. Kamu sendiri tidak bersih, dan tentu saja kamu tidak bisa mendidik anak yang baik. Apa yang kamu bicarakan? Saya tidak mengerti. Zhao Ling berkata sambil bercanda, wah, kamu mengira hal-hal yang kamu lakukan telah benar-benar hilang sama sekali. Jika kamu tidak ingin orang lain mengetahuinya, kamu harus melakukannya sendiri. Haha, caramu menutupi fakta memang pintar. Sayang sekali Anda bertemu dengan saya. Sekarang saya masih punya energi. Jadi meskipun butuh sedikit kesulitan, saya akhirnya menemukan sesuatu yang menarik. Setelah mendengar kata-kata Zhao Ling, mata semua orang tiba-tiba berbinar, dan api gosip berkobar-kobar. Meski tidak baik membeberkan latar belakang lama seseorang, selama itu bukan latar belakang lamanya, semua orang akan tetap tertarik. Skandal dan hal lainnya selalu menjadi topik yang tak pernah bosan dibicarakan orang. Melihat mata bersemangat di sekelilingnya, wajah Shen Hongtu berubah suram seolah awan gelap berkumpul. Dia tiba-tiba merasa seperti akan ditelanjangi dan dipamerkan di depan banyak orang. Tetapi saat ini, dia masih memiliki sedikit keberuntungan di hatinya. Mungkin Zhao Ling hanya membuatnya takut. Bagaimana dia bisa menyelidiki urusan masa lalunya dengan jelas hanya dalam 3 hari? Saat ini, Zhao Ling mengeluarkan ponsel dari sakunya. Sebenarnya itu adalah ponsel bermerek. Itu benar-benar tidak sesuai dengan statusnya saat ini. Zhao Ling mengulurkan jarinya dan melihat-lihat layar ponsel tunggu. Di mana informasi itu disimpan? Biarkan saya mencarinya. Han, sepertinya sudah waktunya mengganti ponsel. Ketika saya membelinya, apa yang dikatakan penjualnya? Jet tempur di ponsel ini memang murah tapi kurang bagus, dan lebih enak digunakan dibandingkan bungkus kaki nenek tua itu. Semua orang terlihat aneh. Yang Yuerong dan Suli di sebelah mereka hampir tidak bisa menahan tawa. Shen Hongtu sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Semakin tidak bermoral sikap Zhao Ling saat ini, semakin terlihat bahwa dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Haha, akhirnya menemukannya. Setelah beberapa saat, Zhao Ling tiba-tiba berteriak dan memandang Shen Hongtu dengan penuh minat. Hei, Bos Shen, sekarang saya akan melaporkan kepada semua orang pencapaian luar biasa Anda selama bertahun-tahun. Zhao Ling, apakah kamu benar-benar ingin bertengkar? Wajah Shen Hongtu sangat jelek, tangannya terkepal erat, dan kukunya menancap di dagingnya. Apakah kamu baik-baik saja? Sepertinya kita sudah lama putus. Zhao Ling mengerutkan bibirnya dengan jijik, lalu melihat ponselnya dan membaca perlahan. Dari tahun 1983 hingga 1986, Shen Hongtu memanfaatkan posisinya untuk menggelapkan dana publik sebesar 6 juta yuan. Dia kemudian mengundurkan diri dari jabatan publik dan menggunakan dana publik yang digelapkan sebagai modal untuk mendirikan perusahaan elektronik Hongtu. Pada tahun 1988, Shen Hongtu mengandalkan koneksi pribadi dan suap untuk secara ilegal mendapatkan pesanan besar pertama dari pemerintah, yang melibatkan lebih dari 50 juta yuan. Pada tahun 1998, pemerintah menginvestasikan sejumlah besar uang untuk meningkatkan peralatan elektronik fasilitas pasokan listrik utama di negara tersebut dan membuka penawaran kepada publik. Untuk memenangkan tender,
Shen Hongtu sekali lagi menyuap presiden saat itu dengan uang dan hadiah dari wanita. Pejabat penawaran. Pada tahun 2001, Li Hao, yang dikenal sebagai bintang baru di industri elektronik, mendirikan perusahaan elektronik Haoran. Dengan teknologi yang dikembangkan secara mandiri dan metode bisnis yang luar biasa, perusahaan tersebut berkembang pesat, menjadi ancaman bagi perusahaan Shen Hongtu. Pada tahun 2005, Shen Hongtu ingin mengakuisisi perusahaan elektronik Haoran. Setelah ditolak oleh Li Hao, dia menjadi marah dan menyewa seorang pembunuh untuk membunuh Li Hao. Tepat ketika Zhao Ling membaca di sini, seorang pria parubaya tiba-tiba melompat keluar dari kerumunan, matanya merah, dia menunjuk ke hidung Shen Hongtu dan mengutuk apa. Saudaraku Li Hao benar-benar dibunuh olehmu? Bajingan, kamu bisa tidak menyenangkan. Mati. Semua orang gempar. Mereka pernah mendengar tentang kejadian ini. Konon Li Hao meninggal karena serangan jantung. Tapi sekarang tampaknya Shen Hongtu benar-benar menyewa seorang pembunuh untuk menyamarkan kematian Li Hao sebagai serangan jantung. Shen Hongtu mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, Bos Li, jangan dengarkan omong kosong Zhao Ling. Dia memfitnah saya. Dia tidak punya bukti sama sekali. Anda salah, saya punya bukti. Zhao Ling tersenyum ringan, saya telah menemukan pembunuh yang Anda pekerjakan saat itu, dan sekarang dia telah diserahkan ke polisi untuk diinterogasi. Ekspresi Shen Hongtu berubah drastis, dan dia tanpa sadar berseru tidak mungkin. Pembunuh itu saat itu telah saya bunuh dan bungkam sejak lama. Bagaimana Anda bisa? Suaranya tiba-tiba berhenti, dan wajahnya menjadi sangat suram. Semua orang gempar. Meskipun Shen Hongtu belum menyelesaikan apa yang dia katakan, itu sebenarnya setara dengan mengakui apa yang terjadi saat itu. Haha, jika dia tidak melakukannya, bagaimana dia bisa membunuh seseorang dan membungkamnya? Saudara laki-laki Li Hao, Bos Li mengertakkan gigi dan berkata, kalian orang tua harus mati dengan baik. Dada Shen Hongtu naik dan turun dengan keras, tapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Zhao Ling tersenyum. Hei! Dan melanjutkan membaca pada tahun 2008, Profesor Fang Wenzhong dari Universitas Sains dan Teknologi Selatan mengembangkan teknologi chip komputer jenis baru. Tingkat teknisnya jauh melebihi perusahaan domestik lainnya pada saat itu. Shen Hongtu ingin melakukannya menggunakannya dengan harga murah. Profesor Fang Wenzhong menolak untuk membeli teknologi ini dengan harga tinggi, dan malah bernegosiasi dengan perusahaan elektronik lain dengan kejam dan bahkan mengancam Fang Wenzhong untuk berkompromi dengan menculik istri dan anak-anaknya. Alih-alih menyerah, Shen Hongtu menggunakan metode kejam untuk membunuh ketiga anggota keluarga Fang Wenzhong, termasuk putrinya yang berusia 6 tahun. Apa? Seluruh aula sepertinya meledak, dan semua orang tercengang. Tak satu pun dari orang-orang ini yang melakukan sesuatu yang tercela dalam perjalanan mereka menuju kesuksesan, tetapi mereka bahkan tidak menyayangkan anak-anak. Ini lebih buruk daripada binatang. Wajah Shen Hongtu menjadi pucat dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia ingin melawan, dia ingin bergegas maju dan membunuh Zhao Ling secara langsung. Tapi sayangnya, ada kekuatan yang tidak dapat dijelaskan bekerja padanya saat ini, membuatnya tidak dapat bergerak sama sekali. Zhao Ling memandang Shen Hongtu dan mencibir di dalam hatinya. Meskipun Shen Hongtu telah diperkuat, bukankah mudah baginya untuk mengendalikan tubuh orang lain? Haha, dia belum cukup bersenang-senang, kenapa dia membiarkan Shen Hongtu muncul dan menimbulkan masalah? Hei! Apa yang terjadi selanjutnya lebih menarik. Zhao Ling melihat ponselnya dan melanjutkan membaca. Shen Hongtu menyukai wanita dan telah menggunakan cara-cara tercela untuk memaksa banyak wanita agar tunduk. 6 bulan lalu, dia jatuh cinta pada Youna, seorang guru muda dari taman kanak-kanak nomor 1 di Beijing. Setelah pengejarannya gagal, dia benar-benar mengirimkan bantuan. Mereka menculik Youna, lalu mendudukinya secara paksa, dan akhirnya memberikan Youna kepada sekelompok bawahan, yang menghancurkannya selama lebih dari 3 hari menanggung penghinaan dan bunuh diri. 3 bulan lalu, Shen Hongtu mengejar bintang wanita domestik San Zuoya. Setelah dihadang oleh suami San Zuoya, dia secara brutal membunuh suaminya dan memenjarakan San Zuoya. Seminggu kemudian, tubuh San Zuoya tersingkap di tepi sungai, menyebabkan keributan di dunia. Masyarakat. Polisi turun tangan dalam penyelidikan. Tetapi karena Shen Hongtu telah menghancurkan bukti, pada akhirnya masalah itu diselesaikan. Ketika satu demi satu kejadian terungkap, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa lelaki tua Shen Hongtu ini sebenarnya telah melakukan begitu banyak hal yang tidak bermoral. Terutama ketika bermain dengan wanita, lelaki tua ini benar-benar binatang buas, dan metodenya sangat kejam. Saat itu, ada seorang pria muda di Baodao yang membius dan bermain dengan 50 atau 60 model dan aktris wanita, yang menghasilkan banyak sekali model dan aktris wanita. Orang-orang membencinya. Orang tua ini bahkan lebih kejam dan menakutkan. Sekalipun dia sedang mempermainkan, dia sebenarnya menginginkan nyawa seseorang. Dia benar-benar pantas untuk dipotong-potong, dan kematian bukanlah hal yang disayangkan. Mata semua orang menjadi semakin jijik, dan beberapa orang bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk binatang. Tatapan jijik semua orang bagaikan pedang tajam, menusuk langsung ke hati Shen Hongtu.
Wajahnya menjadi semakin pucat, dan sepertinya ada nafas di dadanya, dan dia tidak bisa bernapas. Dia selalu menyendiri, dan dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari, semua kejahatannya akan terungkap di depan semua orang. Pada saat ini, dia benar-benar ingin bunuh diri, tetapi sayangnya, di bawah kendali Zhao Ling, dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menahan tatapan menghina dalam penghinaan. Zhao Ling melihat reaksi semua orang di matanya. Dia mencibir dan terus membaca. Sebulan yang lalu, Shen Hongtu gagal merayu istri rekan bisnisnya Ma Yantao, sehingga dia memaksa masuk dan menghina istrinya saat Ma Yantao tidak ada di rumah. Ternyata istrinya terlalu takut untuk berbicara, jadi Ma Yantao masih belum tahu tentang ini. Kata-kata itu tiba-tiba berakhir. Zhao Ling mendongak dengan ekspresi aneh dan menatap seorang pria di antara kerumunan. Pria itu tidak lain adalah Tuan Ma, yang tadi sedang bercanda dengan Shen Hongtu. Tapi wajah Tuan Ma ini sama gelapnya dengan dasar panci saat ini. Matanya hampir terbakar ingin memakannya hidup-hidup. Ada dua hal yang tidak dapat ditoleransi oleh laki-laki: kebencian karena membunuh ayah mereka dan kebencian karena mengambil istri mereka. Istrinya diperkosa oleh seseorang, dan dia dengan bodohnya menelepon saudara iparnya. Baru saja dia bertanya apakah dia punya pacar baru. Pada saat ini, Ma Yantao merasa seolah-olah wajahnya telah ditampar 2 kali, dan gelombang rasa sakit yang membakar menembus jantungnya. Terlebih lagi, Zhao Ling benar-benar mengatakan ini di depan umum. Sekarang semua orang tahu bahwa dia telah dikhianati. Bagaimana dia bisa tetap bergaul di masa depan? Saya khawatir semua orang akan menikamnya dari belakang. Dan bahkan jika dia tidak mengatakannya secara langsung, dia akan merasa malu dan tidak mampu mengangkat kepalanya. Semakin Ma Yantao memikirkannya, dia menjadi semakin marah. Ada api di dadanya, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Akhirnya, dia tidak tahan lagi dan berteriak, "Shen Hongtu, kamu bajingan, aku sudah berteman bersamamu selama beberapa dekade, dan beginilah caramu membalasku. Sialan, bajingan tua sialan, aku akan membunuhmu hari ini." Begitu dia selesai berbicara, dia bergegas menuju Shen Hongtu dengan gigi dan cakar terbuka, dan menyapa langsung Shen Hongtu dengan 2 kepalan tangan di wajahnya. Shen Hongtu ditahan oleh Zhao Ling dan tidak bisa melawan sama sekali. Dia hanya bisa menatap dengan enggan. "Ah, jangan berkelahi. Tolong jangan berkelahi." Jeritan terus berdatangan. Melihat wajah bulat Shen Hongtu, semua orang langsung bergidi karena sangat menyedihkan. Melihat semuanya hampir selesai, Zhao Ling mengerutkan bibirnya dan diam-diam melepaskan energi kreatif untuk memenjarakan Ma Yantao. Berdebar. Ma Yantao langsung lemas dan terbaring di tanah. Di mata orang lain, dia hanya beristirahat setelah lelah memukulinya. Suli mendekat ke telinga Zhao Ling dan bertanya dengan lembut, sungguh menyedihkan bahwa Ma Yantao dikhianati. Mengapa Anda mengatakannya di depan umum? Bagaimana Anda bisa membiarkan dia bertemu orang lain di masa depan? Istrinya adalah korbannya. Mengapa Anda melakukan ini? Oh, aku khawatir aku berpikir untuk bunuh diri. Sebelum Zhao Ling dapat berbicara, Yang Yuerong datang dan berkata, "Lili, segalanya tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Seperti kata pepatah, burung berbulu berkumpul bersama, dan Ma Yantao dan Shen Hongtu telah berteman selama bertahun-tahun. Dan Shen Hongtu telah melakukan begitu banyak hal tidak bermoral. Saya khawatir Ma Yantao juga bukan orang baik." "Hehe, Sister Yuerong masih pintar. Lili, kamu harus belajar lebih banyak. Pergilah ke neraka." Suli memutar matanya dan memutar jarinya di pinggang Zhao Ling. Zhao Ling menghirup udara dan berkata sambil tersenyum tanpa berkata-kata, "Sial, kenapa kamu melakukan ini lagi? Benar-benar tidak ada yang bisa aku lakukan terhadap kalian para wanita." Dia menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, "Jika itu orang lain, tentu saja saya tidak akan mengatakan hal seperti itu di depan umum. Tetapi apa yang dikatakan Sister Yuerong benar sekali. Ma Yantao memang bukan orang baik, dan bahkan istrinya pun kejam. Wanita, keduanya telah berpartisipasi dalam banyak hal tidak bermoral yang dilakukan Shen Hongtu selama bertahun-tahun. Belum lagi dipermalukan di depan umum, mereka semua pantas mati." "Zhao Ling." Tiba-tiba, raungan marah datang, dan Shen Hongtu, yang telah dipukuli hingga kepala babi, duduk, matanya dipenuhi dengan kebencian. Oke, ini sungguh hebat. Saya tidak menyangka bahwa setelah seluruh hidup saya, aku sebenarnya aku jatuh ke tangan anak muda sepertimu. Kamu sudah kehilangan mukaku. Apalagi yang ingin kamu lakukan?" Zhao Ling tersenyum tipis. "Haha, Bos Shen, saya telah memberitahu Anda berkali-kali bahwa saya adalah warga negara yang taat hukum dan tidak akan membunuh siapapun. Mengenai kejahatan Anda, seseorang dengan sendirinya akan menghakimi Anda." Seolah membenarkan perkataannya, semburan sirene yang menusuk tiba-tiba terdengar dari luar. "Polisi ada di sini?" Semua orang terkejut dan menoleh untuk melihat keluar. Mereka melihat mobil polisi dengan lampu berkedip, diparkir di dermaga di luar, dan kemudian sekelompok petugas polisi bergegas menuju kapal pesiar. Wajah Shen Hongtu berubah drastis dan dia berseru, "Saya tidak ingin masuk penjara. Saya adalah bos dari Hongtu Electronics Group. Saya telah begitu kuat sepanjang hidup saya,
Bagaimana saya bisa masuk penjara? Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang aku lupa ingatkan padamu. Zhao Ling menjilat bibirnya dan mencibir dengan sungguh-sungguh tubuhmu yang telah diperkuat oleh ramuan penguat telah dihancurkan olehku. Kamu tidak akan pernah bisa menggunakan kekuatan melebihi orang biasa dalam hidup ini. Haha, jadi di masa depan di penjara, Anda dapat menikmati kehidupan seksual Anda dengan lebih baik. Anda telah bermain-main dengan begitu banyak wanita dalam hidup Anda, tetapi Anda belum pernah menikmati selera seorang pria, bukan? Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini, Zhao Ling, aku salah, tolong lepaskan aku. Apa yang kamu inginkan? Uang, wanita? Aku akan memberimu segalanya, tolong lepaskan aku. Mata Shen Hongtu panik, dan dia berbaring di tanah dan terus memohon belas kasihan. Mata Zhao Ling dingin, kamu ingin aku mengampuni kamu? Tanyakan pada orang-orang yang kamu bunuh apakah mereka setuju? Awalnya, jika itu hanya dendam pribadi, aku benar-benar tidak akan menggunakan cara ini untuk berurusan denganmu, tapi aku tidak menyangka setelah memeriksa bahwa kamu, bajingan, telah melakukan begitu banyak hal yang tidak bermoral. Sial. Itu, jika aku mengampunimu, aku mungkin Tuhan akan benar-benar membunuhmu ya. Kamu harus bertobat dengan benar mulai sekarang, demi mereka yang dibunuh olehmu. Haha, aku sangat ingin tahu bagaimana orang sepertimu bisa tidur di malam. Bah. Zhao Ling menarik napas dalam-dalam dan tiba-tiba membanting telepon di depan Shen Hongtu pergi dan ikuti polisi dengan patuh. Saya akan kesal saat melihat Anda. Semua orang saling memandang dengan kaget, dengan hati yang gelap di hati mereka. Shen Hongtu, yang bersemangat tinggi dan sombong pada suatu saat, menangis dengan sedihnya dan memohon belas kasihan pada saat berikutnya. Tampilan keterampilan Zhao Ling yang tiba-tiba membuat semua orang merasa merinding. Pada saat ini, langkah kaki yang pada tiba-tiba datang dari luar aula, dan kemudian sekelompok petugas polisi bergegas masuk dan mengepung Shen Hongtu dan Ma Yantao. Salah satu polisi melangkah maju, mengeluarkan selembar kertas, dan berkata dengan suara yang dalam, Shen Hongtu, Anda saat ini ditahan karena dicurigai membunuh Li Hao, Fang Wenzong, Yona, San Zuoya dan lainnya. Ini adalah surat perintah penangkapanmu, ayo pergi. Tubuh Shen Hongtu lemas dan dia roboh seluruhnya ke tanah. Beberapa petugas polisi segera bergegas dan memborgol tangannya. Perjamuan ulang tahun yang indah berakhir dengan penangkapan Shen Hongtu. Semua orang menghela nafas, dan kebanyakan dari mereka memandang Zhao Ling dengan kagum. Orang ini benar-benar tidak mau mengambil tindakan. Jika dia melakukannya, dia pasti akan memukul ular itu sejauh 7 inci. Sehingga Anda tidak punya kesempatan untuk melawan. Polisi terkemuka datang dan berkata sambil tersenyum, Tuan Zhao Ling, terima kasih atas dukungan Anda terhadap pekerjaan kami. Sejujurnya, kami telah lama melacak Shen Hongtu, tetapi sayangnya kami belum menemukan bukti apapun. Jika bukan karena laporan Anda, kami tidak tahu kapan kami bisa menangkapnya. Zhao Ling berjabat tangan dengan pihak lain dan berkata sambil terkekeh, sebagai warga negara yang taat hukum, adalah tugas kita untuk bekerja sama dengan polisi dalam menangkap penjahat. Yang terbaik adalah menangkap sampah seperti Shen Hongtu agar kita dapat memberikannya dunia kehidupan yang lebih baik. King Ming. Bagus sekali, hahaha. Polisi itu tertawa keras, Tuan Zhao Ling, silakan ikut kami ke kantor polisi untuk membuat catatan nanti. Kami masih memiliki beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda tentang bukti yang Anda berikan. Oke, tidak masalah. Zhao Ling mengangguk dan tersenyum dengan tenang. Polisi itu berbalik dan melihat ke arah kerumunan dan berkata, saudara-saudara, karena Shen Hongtu telah ditangkap, kami harus menyita sementara semua harta bendanya, termasuk kapal pesiar ini. Jadi, silakan turun dari kapal dan bekerja sama dengan kami. Pekerjaan kita. Semua orang saling memandang dan tidak punya pilihan selain keluar dengan tergesa-gesa. Ini benar-benar kasus datang dalam kegembiraan dan kembali dengan putus asa. Selanjutnya, Zhao Ling pergi ke kantor polisi dan membuat catatan, lalu pergi bersama Yang Yuerong dan Suli ke kedai kopi. Terima kasih atas apa yang terjadi kali ini. Jika bukan karena kamu, kami bersaudara tidak akan tahu harus berbuat apa. Sejujurnya, dia telah menjadi wanita yang kuat sepanjang hidupnya, dan ini adalah pertama kalinya dia merasa tidak ada hubungannya. Untungnya, Zhao Ling muncul tepat waktu. Jika tidak, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi Shen Hongtu. Zhao Ling tersenyum, haha. Mengapa Sister Yuerong begitu sopan? Siapa di antara kita yang akan mengikuti siapa? Jika terjadi sesuatu lagi di masa depan, tolong beritahu saya sesegera mungkin. Jangan menanggung semuanya sendiri. Aku tahu, pria kecil itu menjadi lebih mampu sekarang. Yang Yuerong berkedip dan tersenyum menawan. Wajah Zhao Ling dipenuhi dengan garis-garis gelap. Dia ingat ketika mereka pertama kali bertemu, Yang Yuerong selalu memanggilnya pria kecil. Dia tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, dia akan benar-benar mendengar 3 kata ini lagi. Anak kecil, jadi kamu masih punya nama panggilan seperti itu? Suli mengerucutkan bibirnya dengan cara yang lucu. Zhao Ling, aku juga ingin mengucapkan terima kasih. Aku benar-benar tidak menyadari bahwa suatu hari nanti, kamu akan sangat mampu.
Bahkan seseorang seperti Shen Hongtu dapat dengan mudah dikalahkan olehmu. Dibersihkan. Jangan puji aku, hehe. Aku cenderung kasar, dan aku akan tersesat jika memujiku, apalagi dipuji oleh wanita cantik, canda Zhao Ling sambil tersenyum. Kamu menjadi sangat tidak bermoral hanya dalam 3 kalimat. Suli memutar matanya ngomong-ngomong. Setelah masalah Shen Hongtu selesai, kapan kamu akan pergi? Zhao Ling berpura-pura menghela nafas tak berdaya, saya harus pergi hari ini. Saya tidak punya pilihan. Masih banyak hal yang harus diselesaikan di pusat penelitian ilmiah. Sayangnya, saya hanya seorang pekerja keras, dan saya tidak bisa melakukannya. Waktu senggang, silakan saja mencibir. Jika kalian semua bekerja keras, kita mungkin harus pergi ke jalan untuk meminta makanan. Suli cemberut, bibir merahnya terlihat sangat lucu dan menarik. Zhao Ling mengerutkan bibirnya dan kemudian berkata, ngomong-ngomong, Sister Yuerong, bukankah Shen Hongtu telah menekan perusahaan Anda beberapa waktu yang lalu? Bagaimana? Apakah kerugiannya serius? Oh, lebih dari separuh volume bisnis telah hilang, tapi itu tidak masalah. Sekarang masalah terbesar, Shen Hongtu, telah terpecahkan, segala sesuatunya mudah untuk dibicarakan. Haha, sejak saya bisa memulai dari awal, saya pasti bisa menghidupkan kembali perusahaan sekarang. Nada ringan yang Yuerong menunjukkan rasa percaya diri yang kuat. Wanita ini seperti ini, dia tidak akan pernah menyerah, dan dia memancarkan aura yang menghangatkan hati seperti seorang ratu. Zhao Ling berpikir sejenak dan berkata rumah lelang Shengxi telah mencapai tingkat perkembangan ini. Ini sebenarnya telah mencapai batasnya. Kecil kemungkinannya untuk mencapai pencapaian yang lebih besar di masa depan. Bagaimana dengan ini? Sister Yuerong, Lily, saya ingin tahu apakah kamu bersedia melakukan ini denganku. Bisnis? Apa? Lelaki kecil itu punya urusan untuk menjaga saudara perempuan kita? Bibir menggoda yang Yuerong sedikit terangkat. Saudari Yuerong, tidak bisakah kita melupakan ketiga pria kecil ini? Zhao Ling tidak bisa menahan tawa getir. Suli terkekeh dan berkata gelar pria kecil ini sangat intim. Kamu adalah satu-satunya pria yang bisa membuat Suster Yuerong begitu lembut. Jangan merasa tidak puas. Apa yang kamu bicarakan? Yang Yuerong tersipu dan mengganti topik pembicaraan Zhao Ling. Beritahu kami, urusan apa yang kamu miliki untuk mengurus saudara perempuan kami? Apakah kamu tertarik dengan bisnis real estate? Perumahan? Yang Yuerong sedikit mengernyit sejujurnya. Karena hubungan antara raksasa rock, pasar real estate di dunia telah menurun selama periode ini. Bisnis ini tidak mudah dilakukan sekarang. Tetapi dengan kemampuan Anda, apakah ada jalan? Tentu saja, saya tidak hanya memiliki akses, tetapi juga akses yang besar. Zhao Ling berkata sambil tersenyum penuh arti, saya telah memperoleh sebidang tanah yang luas, dan nilainya akan meningkat 100% di masa depan. Di mana sebidang tanah itu? Suli bertanya dengan rasa ingin tahu sambil minum kopi. Zhao Ling mendecakkan bibirnya dan berkata dengan acuh tak acuh Mars. Ahem. Suli hampir tersedak kopinya. Dia menatap kedua mata besarnya yang indah dan berkata dengan kejam, kamu akan mati. Aku bercanda saat ini dan aku hampir terbunuh olehmu. Siapa bilang aku bercanda? Zhao Ling mengangkat alisnya dan tersenyum. Suli tertegun sejenak, apa kamu serius? Hehe, nanti kita akan tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi masalah ini tidak mendesak. Kamu bisa memikirkannya perlahan-lahan. Bagaimanapun, kamu tidak akan menderita kerugian apapun. Zhao Ling meyakinkan dengan percaya diri. Selanjutnya, Zhao Ling mengobrol sebentar dengan kedua wanita itu, lalu pergi. Melihat sosok Zhao Ling yang mundur di luar jendela, mata yang Yuerong tampak usam. Hehe, Sister Yuerong, bukankah kamu tiba-tiba merasa cukup baik memiliki seorang pria yang bisa diandalkan? Suli tiba-tiba berkata dengan nada menggoda. Gadis sialan, apa yang kamu bicarakan? Yang Yuerong mencubit Suli dan berkata dengan wajah memerah, menurutku kamu sedang jatuh cinta dengan musim semi, kan? Benci? Siapa yang ingin berhubungan seks? Suli cemberut dengan marah dan segera menggelitik Yang Yuerong. Setelah Zhao Ling mengucapkan selamat tinggal kepada Yang Yuerong dan Suli, dia bergegas ke kota Chang'an. Saat ini, dia dan Qin Sui adalah satu-satunya orang yang tinggal di rumah di kota Chang'an, dan semua orang telah pergi. Amanda tidak pernah melupakan misi besarnya untuk mereproduksi ras, jadi dia mengambil uang yang diberikan Zhao Ling padanya, membeli berlian dalam jumlah besar, dan kembali ke pulau untuk melahirkan putri duyung kecil. Tentu saja Athena mengikutinya, mengatakan dia ingin menjadi ibu baptis putri duyung kecil. Yang Chen, sebaliknya, menemani saudara laki-lakinya Yang Jian berkeliling dunia. Yang Jian telah berada di ruang paralel selama 2 miliar tahun. Dia jelas tercekik, jadi setelah dia keluar, dia tidak ingin lagi tinggal di dalamnya satu tempat. Apalagi saya juga ingin melihat berapa banyak perubahan yang terjadi di bumi dalam 2 miliar tahun terakhir. Adapun Chu Zixin, dia kembali ke Hollywood untuk membuat film. Saya harus mengatakan bahwa wanita ini sangat suka menjadi seorang aktris. Dia merasa tidak nyaman selama dia tidak syuting selama sehari.
Zhao Ling kembali ke rumahnya di kota Chang'an. Ketika dia memasuki pintu, dia melihat Qin Insue duduk di sofa dengan perut buncit dan membaca buku atas kebaikan ibu. Tangannya sesekali menyentuh perutnya yang bulat, dan kali ini terdapat headset berukuran besar di perutnya. Headset ini khusus digunakan untuk pendidikan musik prenatal. Zhao Ling berjalan dengan ringan dan perlahan duduk di sebelah Qin Insue. Kamu kembali? Qin Insue meletakkan buku itu dan bertanya dengan lembut bagaimana? Apakah semuanya berjalan lancar? Ya, aku sudah mengirim orang tua Shen Hongtu itu ke penjara. Lupakan saja. Kenapa menyebut dia? Biarkan bajingan itu tetap di penjara seumur hidupnya. Zhao Ling mendengus, lalu berbaring dan menempelkan telinganya ke perut Qin Insue. Ayo, biarkan aku mendengar putri kita bernyanyi. Ceka-ceka, putriku punya kemampuan. Di dalam perut ibunya aku bisa bernyanyi. Omong kosong, putriku belum lahir. Bagaimana dia bisa menyanyikan lagu apapun? Qin Insue tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat pria yang memamerkan keahliannya. Apa salahnya jika tidak dilahirkan? Putriku cukup kuat. Apa yang dia katakan bukanlah omong kosong belaka. Setelah kembali dari alam semesta paralel, dia menggunakan kekuatan manufakturnya untuk memeriksa kondisi Qin Insue dan janin di dalam perutnya. Mungkin karena dia dan Qin Insue bukanlah orang biasa. Tubuh Qin Insue telah diperkuat dengan ramuan penguat, dan gennya juga telah berevolusi sampai batas tertentu. Belum lagi dia, gennya telah diperkuat lebih dari 1 kali, dan kini tubuhnya sangat kuat. Belum lagi dia juga memiliki kekuatan magis untuk menciptakan energi asli. Gen orang tuanya istimewa, dan putrinya juga tidak biasa. Zhao Ling menemukan bahwa bayi dalam perut Qin Insue dilahirkan sedikit berbeda dari orang biasa. Setidaknya untuk saat ini, Zhao Ling menemukan bahwa meskipun putrinya masih dalam kandungan ibunya, fungsi tubuhnya lebih kuat daripada orang dewasa biasa, dan kemampuannya menyerap nutrisi bahkan lebih kuat. Qin Insue sekarang harus makan 10 kali sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan putri Anda. Dia sudah sangat luar biasa di dalam rahim ibunya. Zhao Lingzhen tidak tahu betapa istimewanya gadis ini setelah dia lahir. Hei, putriku, kamu harus tumbuh dengan baik. Saat kamu keluar, ayah akan menceritakan kepadamu cerita setiap hari. Zhao Ling berbisik pelan. Saya tidak tahu apakah dia mendengar kata-kata Zhao Ling, tetapi bayinya benar-benar bergerak saat ini, dan Qin Insue segera berseru, "Oh, putri saya menendang saya." Hahaha, ini tanggapan putriku terhadap ayahnya. Hehe, memang benar, putriku adalah jaket kecil berlapis kapas milik ayahku, dan akulah yang paling dekat dengan ayahku. Qin Insue memutar matanya bau, putriku tidak akan menciummu. Mulai sekarang, ibunya akan menjadi orang yang paling mencintainya. Oke, putriku menciummu, sungguh, kamu cemburu. Apa katamu? Qin Insue segera meletakkan tangan halusnya di pinggang dan mata Zhao Ling. Saya pusing. Zhao Ling memiliki mata yang cepat dan tangan yang cepat, dan segera meraih tangan nakal itu, lalu menarik Qin Insue ke dalam pelukannya ngomong-ngomong. Ayo beri nama pada putri kita. Apa namanya? Jangan khawatir, putriku belum lahir, mengapa dia memilih nama begitu awal? Kata Qin Insue lembut. Tentu saja aku harus memberikannya. Sekarang beri nama dan panggil setiap hari. Dia akan tahu siapa dia segera setelah dia lahir. Zhao Ling merindukan perasaan menggendong putrinya di masa depan. Dia menyentuh dagunya dan berpikir biarkan aku memikirkannya. Ngomong-ngomong, bagaimana menurutmu memanggilku Zhao Xiaomeng? Nama panggilanku Meng Meng. Apa pendapatmu tentang memanggilku Zhao Xiaomeng? Nama yang lucu. Zhao Xiaomeng, Meng Meng? Qin Insue bergumam 2 kali, lalu segera mengangguk dan berkata, nah, itu namanya. Dia tersenyum lembut, menyentuh perutnya dan berbisik, Meng Meng, kamu akan dipanggil dengan nama ini mulai sekarang. Tahukah kamu? UPS, putriku menendangku lagi. Hahaha, putriku menanggapimu, yang berarti dia sangat menyukai nama ini. Zhao Ling tertawa. Benarkah? Meng Meng, apakah yang dikatakan ayahmu benar? Apakah kamu benar-benar mendengar ibumu? Qin Insue berbicara dengan suara lembut dan tiba-tiba menghela nafas. Oh, nak, saya tidak tahu apakah Anda boleh dilahirkan sekarang? Ini sudah menjadi dunia yang bermasalah. Ada ancaman dari raksasa batu di luar, dan manusia. Tidak stabil secara internal, saya benar-benar tidak tahu seperti apa dunia di masa depan. Tidak peduli wanita seperti apa dia akan menjadi sentimental selama dia hamil, bahkan jika dia setenang Qin Insue. Aku tahu apa yang kamu khawatirkan. Jangan khawatir. Apapun yang terjadi di masa depan, selama aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa padamu dan putrimu. Aku akan membiarkan putri kita tumbuh sehat dan bahagia. Zhao Ling memeluk Qin Insue erat-erat ke dalam pelukannya. Memang, bukan hanya krisis raksasa batu yang akan segera terjadi, tetapi bahkan manusia pun tidak stabil di dalam dirinya. Seperti kata pepatah, beras yang sama dapat memberi makan semua jenis orang, dan setiap orang mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Ketika akhir dunia tiba, tidak semua orang cukup berani untuk bangkit dan melawan.
Beberapa orang akan mengambil kesempatan untuk menyia-nyiakan kehidupan terakhir mereka, dan beberapa orang akan mengungkapkan sifat paling jahat mereka. Seperti sekarang, beberapa orang bahkan dengan sengaja memperlambat promosi ramuan penguat untuk mendapatkan keuntungan. Zhao Ling pasti akan mengetahui hal menjijikan seperti itu dan menghukumnya dengan berat. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak akan pernah membiarkan siapapun di sekitarnya mendapat masalah. Melihat Qin Ninsue masih sedikit khawatir, Zhao Ling mengerucutkan bibirnya. Tidak baik bagi seorang wanita hamil untuk terlalu memikirkan hal-hal yang pesimistis dan dia harus mengalihkan perhatiannya. Dia memikirkannya sejenak dan tiba-tiba berkata ngomong-ngomong, "Ninsue, bukankah kita juga harus menyiapkan kamar putri kita? Agar dia bisa tinggal di dalamnya segera setelah dia lahir. Aku membeli beberapa mainan dan pernak-pernik, tapi sisanya belum siap. Hei, ayo berbelanja sekarang. Aku ingin memilih tempat tidur bayi dan kereta dorong terbaik untuk putriku, dan aku juga ingin membeli banyak boneka untuk dimasukkan ke dalam kamarnya. Oke, ayo pergi sekarang." Qin Ninsue dialihkan dan berkata dengan antusias. Keduanya berkemas dan keluar. Zhao Ling juga dengan sengaja mengubah penampilannya. Bagaimanapun, wajahnya telah muncul berkali-kali di TV, surat kabar, dan internet, dan dia kemungkinan besar akan dikenali di jalan. Berkendara ke jalan pejalan kaki di kota Chang'an, Zhao Ling mendukung Qin Ninsue dan mulai berjalan-jalan di berbagai toko. Saat ini, keduanya tampak seperti pasangan yang bahagia, berbeda dari orang biasa. Mereka juga bisa memilih dan menawar sambil menikmati hangatnya momen ini. Jalan pejalan kaki ini memiliki segalanya, furnitur, pakaian, mainan, bisa dikatakan deretan yang mempesona. Keduanya memandangnya dengan penuh minat dan bersenang-senang. Di toko pakaian anak-anak, Qin Ninsue memegang sepotong pakaian kecil sebesar 2 telapak tangan, melemparkannya dan melihatnya dengan gembira. "Suamiku, apa pendapatmu tentang pakaian bayi ini? Menurutku itu sangat indah. Ini memang sangat indah. Haha, jika kamu menyukainya, belilah dan buat putri kita terlihat cantik di masa depan." Zhao Ling juga mengambil celana tanpa selangkangan, melihatnya dengan penuh minat, dan bahkan membuat beberapa isyarat diri. Melihat ini, Qin Ninsue menutup mulutnya dan terkekeh itu untuk bayi. "Apa yang kamu lakukan pada tubuhmu? Jika kamu ingin memakainya, saya akan mencari seseorang untuk membuatkanmu celana tanpa selangkangan untuk orang dewasa." Petugas wanita di sebelahnya mendengar ini dan ingin tertawa tetapi tidak berani tertawa. Wajahnya memerah karena menahan. Zhao Ling berkeringat deras. "Omong kosong, apa yang kamu bicarakan? Saya hanya membayangkan seperti apa putri saya jika mengenakan pakaian ini di masa depan." Pada saat ini, TV yang tergantung di dinding toko menyiarkan berita hari ini rapat Dewan Perwakilan Rakyat Pemerintah Federal Bumi yang ketiga diadakan. Pada pertemuan tersebut, Kilo, Presiden pertama pemerintah federal, dan anggota Kongres lainnya dibahas lebih lanjut. "Kami telah melakukan diskusi mendalam tentang melemahnya batas antar negara dan mendorong integrasi umat manusia." Qin Ninsue juga melihat berita tersebut dan bertanya dengan suara rendah, "Saya mendengar bahwa Kilo juga mengundang Anda untuk menghadiri pertemuan ini. Mengapa Anda tidak pergi?" "Haha, biarkan saja mereka melakukan hal semacam ini. Dan bukankah Kilo melakukan pekerjaannya dengan baik? Bagiku, yang terpenting adalah pergi berbelanja dengan istriku." Di bawah situasi internasional yang khusus, status pemerintah federal di bumi menjadi semakin penting, dan sekarang pemerintah federal masih memegang kekuasaan terbesar di planet ini, memperkuat pasukan manusia dan menciptakan penghalang besar bagi semua negara. Hal ini juga memungkinkan pemerintah federal memiliki kendali yang semakin kuat terhadap berbagai negara, dan kebijakan yang dirumuskan dapat dilaksanakan dengan baik. Saya yakin penghapusan batas antar negara sudah dekat. Sebagai kepala pemerintahan federal di bumi, Presiden tentu saja menerapkan sistem pemilu. Namun, pemilu universal belum dapat diselenggarakan, sehingga setiap negara mengirimkan perwakilannya untuk membentuk Dewan Perwakilan Pemerintah Federal, yang memilih presiden dan menjalankan sebagian kekuasaan pemerintah federal untuk merumuskan kebijakan. Namun, presiden pertama tidak memilih orang Cina, melainkan Kilo Amerika. Ini bukan karena pengaruh Tiongkok yang terlalu lemah. Sebaliknya, Tiongkok telah menjadi negara paling kuat di dunia. Namun, ini juga karena Tiongkok terlalu kuat saat ini. Sebagai orang pertama di dunia, Zhao Ling juga merupakan orang Tiongkok. Jadi untuk menenangkan pemerintah dan masyarakat di berbagai negara, Presiden pertama Federasi Bumi tidak jatuh ke tangan Tiongkok. Ini bisa dianggap sebagai semacam keseimbangan. Bagaimanapun, negara yang paling kuat saat ini adalah Tiongkok, dan orang nomor satu di dunia juga adalah orang Tiongkok bermain. Zhao Ling menggelengkan kepalanya, mengabaikannya, dan terus fokus berbelanja dengan Qin Ninsue. Selanjutnya, mereka berdua melihat tempat tidur bayi dan kereta dorong, serta berbagai pernak-pernik dan mainan yang digunakan untuk mendekorasi kamar bayi. Pada saat yang sama, di ruang interogasi di kantor polisi di kota Fuyun, 3 petugas polisi sedang menginterogasi Shen Hongtu. "Shen Hongtu, menurutku kamu harus berhenti membuat alasan. Kami memiliki bukti yang meyakinkan atas semua kejahatanmu. Kamu tidak bisa lepas dari hukuman hukum kali ini." Seorang polisi parubaya berkata dengan wajah serius.
Hukum? Haha, itu konyol. Shen Hongtu mencibir dengan nada menghina. Hukum juga membutuhkan orang untuk menegakkannya. Kalian yang kalah hanya mempermalukan kata hukum. Saya memang melakukan kejahatan, tetapi jika bukan Zhao Ling kali ini, kapan Anda bisa tangkap saya? Ya, tidak adil sama sekali untuk mengatakan kamu adalah sampah. Shen Hongtu, perhatikan sikapmu, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Polisi parubaya itu tampak jelek. HMPH, tidak perlu bicara omong kosong. Karena ada bukti, hukumankan saja aku. Shen Hongtu tampak kedinginan dan menutup matanya. Polisi parubaya itu sedikit mengernyit, mengetukkan jarinya ke meja dan berpikir dalam benaknya, dan seluruh ruang interogasi menjadi sunyi. Pada saat ini, Shen Hongtu tiba-tiba membuka matanya lagi. Ngomong-ngomong, bantu saya menemukan Zhao Ling dan katakan padanya bahwa saya ingin bertemu dengannya. Saya khawatir Zhao Ling tidak tertarik untuk bertemu dengan Anda sekarang. Kata polisi parubaya itu dengan dingin. Tidak, dia akan tertarik. Shen Hongtu menunjukkan senyuman penuh arti. Katakan saja padanya. Apakah kamu ingin tahu tentang seseorang yang menunda promosi ramuan penguat? Anda bisa memberitahu saya dulu. Jika itu benar-benar penting, saya secara alami akan melaporkannya kepada atasan, dan kemudian meminta atasan untuk memberitahu Tuan Zhao Ling. Tidak, ada beberapa hal yang, mengingat statusmu, sebaiknya tidak diketahui. Jika tidak kamu akan terbakar. Shen Hongtu menggelengkan kepalanya dengan ringan. Ngomong-ngomong, ingatlah untuk memberitahu Zhao Ling bahwa saya tahu saya tidak bisa melawannya. Dalam hal ini, saya bersedia menggunakan berita ini sebagai imbalan atas kehidupan yang lebih tenang di penjara di masa depan. Saya harap dia bisa berjanji untuk tidak menyiksa saya lagi. Polisi parubaya itu menyipitkan matanya sedikit dan berpikir lama sebelum berkata, Oke, saya ingin bertanya kepada atasan tentang ini. Setelah itu, dia berdiri dan pergi. Hanya Shen Hongtu dan dua polisi lainnya yang tersisa ruang interogasi. Setelah melaporkan situasinya kepada kepala, polisi parubaya itu kembali dengan cepat. Dia membuka pintu ruang interogasi dan masuk begitu saja. Tiba-tiba matanya melebar dan dia membeku di tempat dengan wajah penuh ketakutan. Di ruang interogasi, Shen Hongtu dan dua polisi sebenarnya tewas. Leher mereka digorok dengan senjata tajam dan darah mengalir ke seluruh lantai. Ini bagaimana ini mungkin? Polisi parubaya itu sangat ketakutan. Dia baru meninggalkan ruang interogasi paling lama 10 menit, tetapi dalam waktu sesingkat itu, 3 orang di dalamnya benar-benar terbunuh. Dan ini kantor polisi. Siapa yang berani membunuh seseorang di kantor polisi? Dia segera membunyikan alarm, lalu melangkah maju untuk mengamati luka ketiga orang tersebut, dan menemukan bahwa penyerang memiliki teknik yang bersih dan rapi, dan jelas merupakan pembunuh profesional belum meninggalkan kantor polisi. Saat ini, polisi yang mendengar alarm sudah bergegas mendekat. Polisi parubaya itu tampak murung dan berteriak cepat, tutup seluruh kantor polisi dan jangan izinkan siapapun masuk atau keluar. Selain itu, beritahu semua orang bahwa orang yang melakukan penyerangan adalah pembunuh profesional. Mari beritahu dia. Semuanya, berhati-hatilah. Saat menggeledah kantor polisi, Anda harus bekerja dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang. Anda tidak diperbolehkan bertindak sendiri. Juga, bawa saya semua video pengawasan dalam waktu setengah jam. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat, dan polisi terkejut apa yang terjadi. Di jalan pejalan kaki kota Chang'an, Zhao Ling mengajak Qin Insue berbelanja dengan penuh minat, dan segera membeli banyak barang, seperti kereta bayi, tempat tidur bayi, boneka mainan, dan celana tanpa selangkangan. Tentu saja, 2 orang tidak perlu membawa barang-barang ini, karena Zhao Ling sengaja membawa beberapa pengawal saat dia keluar kali ini. Pengawal ini sedang bersembunyi saat ini. Jika mereka membeli sesuatu, tentu saja akan ada pengawal yang datang untuk mengambil barang-barang itu dan mengirimnya pulang. Setelah beberapa saat, keduanya berjalan ke pintu sebuah toko perhiasan. Zhao Ling berbalik dan melihat dan berkata, Hai, istriku, jangan hanya membelikan sesuatu untuk putrimu. Kamu juga harus melihat apakah ada yang kamu suka. Menurutku perhiasan di toko ini sepertinya bagus. Biarkan aku melihatnya bersamamu. Bagaimana? Oke, kata Qin Insue dengan antusias. Dia tidak peduli dengan perhiasan. Selama Zhao Ling bisa menemaninya, dia akan senang. Saat ini, ada beberapa pelanggan yang sedang berbelanja perhiasan di toko perhiasan. Setelah Zhao Ling dan Qin Insue masuk, seorang wanita pemandu belanja segera datang untuk menyambut mereka. Selamat datang, Tuan. Nona, apakah Anda ingin saya memperkenalkannya kepada mereka? Anda? Terima kasih banyak. Tolong bantu istriku memperkenalkan kalung yang cocok untuknya, kata Zhao Ling sambil tersenyum tenang. Nona sangat cantik, dia benar-benar bisa terlihat bagus dengan kalung apapun. Saya ingin tahu berapa harga yang Anda inginkan? Harganya tidak penting, asalkan kita menyukainya, dan selain itu, tidak boleh terlalu murah. Oke, kalian berdua silakan ikut denganku. Dalam beberapa kata, pemandu belanja yang berpengalaman telah membuat penilaian kasar tentang daya beli Zhao Ling. Jadi dia membawanya langsung ke konter tempat perhiasan bagus itu ditempatkan.
Saya melihat deretan barang yang mempesona di konter, bersinar dengan kilau semua jenis perhiasan. Zhao Ling melirik sekilas dan diam-diam mengangguk. Perhiasan di sini semuanya berkualitas baik, dengan harga di atas 100.000 yuan. Ayo, istriku, duduk di sini dan pilih perlahan. Zhao Ling menarik kursi dan membantu Qin Yinsue duduk. Wanita pemandu belanja itu sangat manis dan langsung memuji nyonya. Anda sangat beruntung. Suami Anda sangat perhatian. Sedikit rona merah muncul di wajah Qin Yinsue, dan dia berkata dengan lembut kamu tidak bisa memujinya. Dia akan mencibir ketika kamu memujinya. Benar, aku tidak bisa tidak memuji. Hehe, istriku paling memahamiku. Zhao Ling memeluk bahu Qin Yinsue dengan penuh kasih. Kilatan rasa iri tiba-tiba muncul di mata pemandu belanja. Sulit bagi seorang wanita untuk tidak tertarik pada pria kaya dan lembut. Tolong bantu aku mendapatkan kalung terdalam. Qin Yinsue menunjuk ke bagian dalam konter. Nyonya, selera Anda sangat bagus. Kalung berlian ini adalah model baru perusahaan kami. Konsep desainnya justru untuk mendoakan setiap pasangan panjang umur. Perancangnya adalah, saat memperkenalkan kalung itu, pemandu belanja mengeluarkan kalung itu dan menyerahkannya kepada Qin Yinsue. Sayang, bagaimana menurutmu? Qin Yinsue melihatnya dan menunjuk ke cermin. Dia tampak tidak puas, jadi dia meminta pendapat Zhao Ling. Tentu saja, Zhao Ling melihat bahwa Qin Yinsue tidak puas, jadi dia berkata kalung ini kelihatannya bagus, tetapi desainnya agak tipis dan tidak sesuai dengan temperamen Anda. Anda dapat melihatnya. Nona, tolong bantu saya mengerti. Satu kali, melihat ke sepanjang jari Zhao Ling, dia melihat bahwa itu adalah kalung yang bertatahkan permata biru. Namun, tidak seperti safir biasa, cahaya yang dipancarkan permata yang bertatahkan kalung ini agak berbeda pada sudut yang berbeda. Sangat cantik. Perhiasan mempengaruhi semua wanita, bahkan Qin Yinsue tidak terkecuali. Ketika dia melihat kalung ini, dia langsung memujinya dan kemudian bertanya suamiku, permata jenis apa ini? Zhao Ling dengan santai memperkenalkan jika saya membacanya dengan benar. Ini pasti, Paraiba Tourmaline, yang merupakan salah satu batu permata termahal di dunia. Penambangannya sangat sulit dan hasilnya sangat kecil, sehingga nilainya hanya jauh lebih dari perhiasan lainnya. Saya ingat harga, Paraiba Tourmaline, semacam ini telah naik menjadi 60.000 dolar as per gram 10 tahun yang lalu. Tapi saya tidak tahu berapa harganya sekarang. 60.000 dolar per gram? Bukankah biayanya lebih dari 300.000 yuan dalam RMB? Kurang dari 400.000 yuan? Qin Yinsue terkejut. Dia jarang memedulikan hal-hal seperti perhiasan, jadi dia terkejut dengan harga permata tersebut. Dia memperkirakan dalam benaknya bahwa berat rangkaian permata ini harus tidak kurang dari 10 gram, yaitu kurang dari 4 juta yuan, dan ada banyak berlian kecil yang bertatahkan di sekitar permata sebagai kertas timah. Jadi jika rantai gantung ditambahkan, dan biaya desain dan produksi kalung itu mungkin tidak kurang dari 5 juta pada akhirnya. Namun dia masih meremehkan harga kalung ini. Pemandu belanja tersenyum dan berkata pria ini memiliki penglihatan yang sangat bagus. Ini memang, Paraiba Tourmaline. Harganya as 60.000 hanya 10 tahun yang lalu. Sekarang nilai per gramnya telah meningkat menjadi as 100.000, dan memang demikian. Dikelilingi oleh 36 berlian kecil, jadi harga kalung ini 10 juta yuan. Saat dia mengatakan itu, dia sudah mengeluarkan kalung itu. Qin Yinsue mengambil kalung itu dan melihatnya dengan hati-hati. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyukainya. Namun, harga 10 juta membuatnya sedikit mahal masih belum mengembangkan kebiasaan menghabiskan uang secara boros. Apakah kamu menyukainya? Jika kamu menyukainya, belilah. Jangan khawatir tentang uang untuk suamimu. Aku masih mampu membeli kalung untuk istriku. Zhao Ling berkata sambil tersenyum sambil mendekati wajah cantik Qin Yinsue. Dia tidak hanya mampu membelinya, dia juga bisa membeli toko perhiasan ini meskipun dia mencabut rambutnya. Qin Yinsue sedikit terharu. Kalung ini sangat indah. Dia sangat menyukainya, tapi dia masih sedikit ragu. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara di pintu, dan kemudian sepasang pemuda dan pemudi barat masuk. Di belakang mereka, ada lebih dari selusin pengawal berjas hitam. Zhao Ling berbalik dan melihat pemuda berambut coklat, berpenampilan tampan, memancarkan rasa kebangsawanan, dan jelas memiliki status yang luar biasa. Melihat wanita di sebelahnya, mata Zhao Ling tiba-tiba membeku. Saya melihat seorang wanita dengan rambut pendek keemasan, kulit putih dan menarik, lekuk tubuh berlebihan, sangat seksi, dan raut wajah halus yang eksentrik. Wanita ini tak lain adalah pencuri wanita Jennifer Winslet yang ditemuinya saat menemukan pesawat luar angkasa split seat. Jennifer merasakan tatapan Zhao Ling dan menoleh. Sayangnya, Zhao Ling telah mengubah penampilannya saat ini, jadi dia tidak mengenali Zhao Ling. Mengapa wanita ini ada di sini? Zhao Ling sedikit mengernyit sambil berpikir. Pemuda di sebelahnya tampak seperti putra dari keluarga kaya. Apa tujuan pencuri wanita muncul di samping pria kaya?
Zhao Ling tidak berpikir bahwa wanita ini ingin mencari pria untuk dinikahi. Dia sangat yakin bahwa wanita ini tidak punya ide bagus haha. Sepertinya seseorang akan kurang beruntung. Pencuri perempuan Jennifer dan pemuda itu berjalan masuk dikelilingi oleh sekelompok pengawal. Chas, adikmu masih melihat-lihat pakaian di sana. Kenapa kamu membawaku ke sini? Aku tidak memintamu membelikanku perhiasan. Jennifer tampak sedikit tidak sabar. Wajah cantiknya sedikit mengernyit. Natasha, jangan tolak aku ya. Sekretaris Lee bilang ini kalung yang sesuai dengan statusmu. Aku yakin kamu akan menyukainya. Chas muda berkata dengan rajin, kata-katanya penuh sanjungan kepada Jennifer. Natasha? Zhao Ling diam-diam tertawa di dalam hatinya. Wanita ini benar-benar tidak punya ide bagus. Oke, Chas, tapi seperti yang kita sepakati, meskipun aku menerima hadiahmu, bukan berarti aku setuju dengan pengejaranmu. Jennifer mengingatkan. Tidak masalah, aku yakin selama kamu memberi dengan tulus, cepat atau lambat kamu akan menerimaku. Kata Chas dengan wajah penuh kegilaan, tapi tatapan kejam melintas di matanya. Keduanya berjalan menuju Zhao Ling dan yang lainnya. Nona, apakah Anda memiliki kalung yang terbuat dari paraiba tourmaline di sini? Saya rasa. Kata-kata Chas berhenti tiba-tiba dan dia melihat ke arah Qin Ninsui. Jelas menyadari bahwa kalung yang dia inginkan adalah yang dipegang Qin Ninsui. Dia memandang Zhao Ling dan Qin Ninsui. Dan ketika dia melihat perut hamil Qin Ninsui, dia mengerutkan kening, dan ekspresi menjijikan muncul di matanya, seolah-olah dia tidak menyukai wanita hamil. Tapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik sehingga tidak ada yang memperhatikan Nona. Apakah Anda ingin membeli kalung ini? Jika tidak, izinkan saya melihatnya. Zhao Ling sedikit mengernyit dan hendak berbicara. Tetapi Qin Ninsui sudah meletakkan kalung itu di meja. Oke, lihat dulu, saya ingin memikirkannya. Terima kasih. Chas terlihat sopan di permukaan, tapi matanya penuh rasa jijik, dan dia bergumam dengan suara rendah, aku paling benci wanita hamil. Benar-benar menjijikan. Jangan keluar ke jalan saat kamu sedang hamil. Itu hanya mengotori matamu. Seperti kata pepatah, ada banyak jenis burung di hutan. Setiap orang memiliki sesuatu yang tidak mereka sukai. Ada yang benci kucing, ada yang benci anjing, ada yang benci ular. Dari sudut pandang ini, tidak mengherankan jika Chas membenci wanita hamil. Tapi masalahnya Anda tidak bisa mengatakannya. Jika tidak maka akan terlalu menyinggung perasaan. Chas berpikir tidak ada yang salah dengan suaranya yang rendah. Tetapi dia tidak tahu bahwa Zhao Ling dan Qin Ninsui bukanlah orang biasa dan dapat mendengar kata-katanya dengan jelas. Qin Ninsui mengerutkan kening, mengulurkan tangan dan mengambil kalung itu lagi. Chas menjadi marah saat melihat ini dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu berjanji untuk menunjukkannya kepadaku? Aku benci orang dengan mulut kotor, kata Qin Ninsui dengan tenang. Siapa yang Anda bicarakan? Chas melotot dan mendengus dingin melihat keraguan-raguanmu barusan. Kamu pasti tidak mampu membeli kalung ini kan? Kalau kamu tidak mampu membelinya, jangan buang waktu orang lain dan segera letakkan kalung itu. Seperti itulah kalian orang miskin. Mencoba segala sesuatu di toko lain, tapi pada akhirnya tidak punya uang untuk membelinya. Kalian sama sekali tidak punya kualitas.